Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan di agensi Prudential, thank you. Saya lihat ada beberapa agensi yang saya kenal, cuma karena banyak sekali nggak bisa ya. Kita hari ini topiknya banyak sekali ya. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa meningkatkan penjualan via Instagram. Dan itu saya lihat masih banyak yang saya accept ya, masih lihat masih banyak sekali. Teman-teman, tolong di mic-nya di mute dulu ya, supaya nanti saya nggak terganggu ya. Soalnya ini suara kalau masuk pasti langsung masuk nih ya. Oke, so saya akan langsung masuk ke topik saya hari ini. Nah, teman-teman, biasanya saya bicara banyak ya, tapi khusus hari ini nggak banyak ya. Khusus hari ini saya tampil bersama bisnis partner saya, Pak Sony Chow. Sudah tampil juga, sudah hadir di Zoom ini. Sebentar lagi beliau akan sampaikan tentang strategi ya. Jadi Anda perlu siapkan catatan Anda, kemudian pen ya, handphone semuanya standby ya. Kalau bisa pokoknya ada siapkan waktu ya. Jadi ini banyak sekali. Hari ini Pak Suwani selama 75 menit akan sharing strategi langsung praktek buat Anda semuanya ya. Baik, sebelum saya mulai Pak Suwani akan bicara, saya cerita sedikit tentang mindsetting ya. Sebelum kalian sama-sama stay safe buat semuanya ya. Kita lihat kalau Jakarta sebagian sudah mulai PSBB-nya udah melonggar, sudah 50%. Ya hopefully ya ekonomi bisa segera bergulir. Ya teman-teman ya tetap harus jaga kesehatan ya, tetap patuhi protokol kesehatan karena ini penting buat kita semua ya. Baik, sebelum Pak Suwandi mulai, saya share sedikit tentang mindsetting buat kita semua di saat ini. Well, teman-teman kalian, saya buat yang baru kenal saya adalah seorang public speaker. Saya tahu sekarang lebih kenal sebagai seorang motivator. Nah, bedanya saya sebagai arsitektur dan bidang saya adalah di area human excellence. Now, what is human excellence? Human artinya manusia, excellence adalah menjadi yang terbaik. Jadi sebagai seorang motivator, saya senang tuh riset bagaimana orang bisa jadi hebat. Nah, teman-teman, sependapat dengan saya nggak kalau orang hebat itu tidak terjadi begitu saja? Pasti sependapat ya. Kita lihat dua orang lakukan sesuatu, yang satu jadi, yang satu nggak jadi. Sekilas kita lihat dilakukan sama, tapi kalau kita lihat lebih jauh, ternyata orang hebat ini melakukan sedikit, tapi sedikit ini memberikan perbedaan yang besar. Nah, yang sedikit ini dinamakan human excellence. Jadi saya sebagai motivator sejak tahun 2003 sampai hari ini, saya senang tuh meriset gimana orang jadi hebat ya. Nah, saya itu hasil studi saya bawakan di radio, saya dulu pernah ngisi di Smart FM selama 10 tahun ya, 2004 sampai 2014. Kemudian juga saya ngisi acara di televisi, di Sindo TV. Yaitu sekarang kalau Anda langganan Indovision, ada channel namanya iNews. Nah, iNews itu dulunya adalah Sindo TV ya. Bahkan Sindo TV dulu adalah Sun TV. Saya secara nggak lama, cuma 4 tahun, weekly show. Jadi saya ingat saya kebagian hari apa ya, Rabu kalau saya nggak salah ya. Dan saya hari Senin malam, jadi talk show seperti ini ya. Baik teman-teman, kemudian kalau pengalaman melatih di insurance khususnya Bejel, saya cukup lama ya. Ada sekitar berapa tahun ya, 2005 sampai hari ini saya melatih agensi Bejel. Dan kalau ditanya jumlah leader ya, kita saya nggak bicara tentang apa, nggak bicara tentang agen yang pernah saya latih ya. Jumlah leader itu kira-kira 1.100-an leader. Baik grup, baik personal, baik agensi, totalnya ada 1.100. Itu banyak sekali ya. Nah, jadi saya selama 5 tahun ini juga 7 tahun ini bersyukur Pak Yang Maha Kuasa, setiap yang saya latih ada saja yang mencapai PC leader, PC agen ya, dan banyak ya. Setiap tahun selalu dapat. Bahkan pada satu tahun itu saya dapat PC satu agensi ya, dapat 2 PC leader, 3 PC agen. Buat teman-teman baru mungkin bingung apa ya, dia tanya deh ya. Jadi di Prudential ada 30 top besar. Dan ini satu agensi meraup 5 medali dari 400 agensi yang ada. Nah, kira-kira lumayan lah ya. Dan agensi ini bukan top 10, hanya top 15 kan. Dan dia mampu merebut 5 medali. Kalau saya bilang medali ya, karena PC itu kan hanya 30 jumlahnya. 2 PC leader, 3 PC agen. Dan tahun berikutnya dia ulang lagi, dapat lagi yang sama ya. Cuma lebih sedikit lah, 2 PC atau 2 leader atau 2 agen, saya udah lupa lah. Tapi intinya setiap tahun selalu dapat. Nah, kemudian sengaja saya share ini supaya Anda lihat nanti ada beberapa poin yang saya mau sharekan, bisa Anda kaitkan dengan bisnis Anda. Karena 15 tahun lebih lah melatih Prudential, pasti banyak yang bisa saling belajar ya, baik saya dengan murid saya ataupun mereka belajar dengan saya ya.
Baik, tapi topik saya malam ini bukan di sana. Saya share tentang intro buat kawan-kawan di sini. Dan topik saya adalah hari ini bagaimana kita bisa survive, bisa growing di era new normal ini. Ya, teman-teman tahu ya, sekarang udah keluar istilah new normal atau normal yang baru. Kemudian saya juga mengadakan IG Live. Jadi ada sering kali orang tanya, dia bilang, Coach, kira-kira ke depan ini ekonomi bagaimana ya? Atau kita bagaimana ya? Nah, saya sampaikan sedikit ya. Kalau ditanya new normal, Anda para agen asuransi termasuk yang beruntung karena setelah new normal ya atau nanti ketika keadaan normal yang baru, bisnis yang tetap akan survive bahkan akan thriving, bertumbuh, salah satunya adalah agen asuransi ya. Jadi ini yang Anda jalankan luar biasa. Tetapi ada tapinya nih. Nah, lalu bagaimana sekarang kita melakukannya, menyebarkannya, menjalankannya? Yaitu mau tidak mau di new normal ini satu cara yaitu memakai online. Yes, profesi salah satunya asuransi tetap akan eksis bahkan lebih, tapi ingat perilaku manusia sudah berubah. Kayak kita hari ini aja saya melakukan online saja selama 2,5 bulan PSBB di Indonesia. Saya yakin di Indonesia juga ya, satu Nusantara semuanya melakukan lewat online dan tidak bisa lagi ya tanpa online. Nanti ketika Anda merekrut orang lain atau calon nasabah Anda, mau tidak mau online adalah salah satu pilihan yang mau tidak mau Anda harus kuasai ya. Karena kalau kita lihat bangun pagi biasa mereka cari apa? Bangun pagi. Jarang lah sekarang. Pasti dituju pertama adalah handphone, ada nggak di mana handphonenya ya. Jadi manusia udah selalu terhook dengan yang namanya bukan lagi handphone ya. Sekali lagi teman-teman, ini bukan nama handphone lagi, ini namanya apa tuh kalau orang bilang? Namanya gadget ya. Not only handphone, not only phone, but it's a gadget ya. Nah, terus kalian, saya mengutip satu ucapan dari Charles Darwin ya, ahli dari saintis dari Inggris mengatakan bahwa species that can survive ya is not the strongest nor the most intelligent, but the most adaptive to change. Atau bahasa Indonesianya, spesies atau makhluk yang bisa bertahan hidup bukanlah makhluk yang paling kuat dan juga bukan yang paling pintar, tetapi yang paling bisa beradaptasi pada lingkungan ataupun perubahan. Nah, disinilah banyak bisnis yang akan growing, ada yang bertahan, dan juga banyak yang punah ya. Yang punah karena tidak bisa beradaptasi. Tapi luar biasanya asuransi bisa beradaptasi, tetapi adaptasinya mau tidak mau kita harus memakai era digital atau online seperti ini ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau kita bicara digital, hari ini saya lihat ada yang datang dari kota Surabaya, dari Jawa Timur, banyak ya. Sekali lagi, di era ini sudah tidak terbagi lagi yang namanya batas kota, batas apalagi itu, batas provinsi lah, batas negara, yang ada hanya satu batas kuota. Nah, hari ini kalau kuotanya nggak ada, nggak bisa dia ya. Oke, itu tantangan bersama. Terakhir, sebelum Pak Sony masuk, ya, teman-teman, kita sekarang, kalau saya boleh gambarkan, di era new normal ini, kita tidak lagi memancing di mana. Kita tidak lagi memancing di samudra, ya, kita udah memancing di kolam. Kenapa tidak di samudra? Di samudra kan biayanya mahal, ya. Kayak orang mau nangkap ikan di samudra, modalnya apa? Kapalnya mesti besar, apalagi itu. Tantangan di laut juga banyak, badai lah, storm lah, karang lah, macam-macam, ya. Tantangannya banyak. Buktinya Titanic, ingat nggak yang Prudential bayarkan asuransinya? Kan menghempas apa nih? Pada batu karang kan? Tantangannya besar, ya. Modalnya besar. Sekarang nggak lagi. Sekarang adalah memancing di mana? Di kolam. Kolamnya apa nih? Adalah kolam sosial media, ya. Kolam Facebook, kolam Instagram, kolam YouTube, ya, kolam Twitter, terus lagi kolam apa tuh? Itu TikTok yang lebih populer sekarang, ya. Nah, Facebook sendiri sudah memiliki populasi berapa? 2,3 miliar orang, ya. Sedangkan YouTube 2 miliar orang. Instagram spektakuler nih, 1 miliar. TikTok nggak kalah juga, 500 juta. Telegram 300 juta. WhatsApp 1 miliar lebih. Lebih lah, mungkin ada 2 miliar dari WhatsApp ya. Now, my friend, maksud kita apa nih? Memancing di kolam seperti apa? Ya, sebenarnya Facebook sudah menyiapkan kolamnya, Twitter sudah menyiapkan kolamnya, YouTube
frontier kolamnya, terutama Instagram yang kita mau bahas hari ini. Ya. Instagram sekarang sudah melewati pamor, melewati Facebook, bahkan sekarang Instagram bukan lagi merupakan sebuah social media, bukan lagi. Sudah transform, sudah menjelma menjadi apa? Marketing tools. Ya, orang jualan di sana, ya, memasarkan produknya, memperkenalkannya lewat mana? Lewat Instagram. Nah, sekarang kita juga mau nih, ya, yang lebih luar biasanya Instagram sekarang sudah punya Indonesia berapa tuh pemakainya? 63 juta orang, ya. 63 juta itu populasinya itu market Anda itu, ya. Wah, coach, 63 juta kebanyakan nggak perlu seperti itulah, ya udahlah. 10% deh. 6,3 juta. Masih kebanyakan. 6,3. Potensialnya sampai hari ini polisi cuma 3 juta loh, bayangkan, ya. Waduh, kebanyakan deh. 1%. 600.000. Wah, masih kebanyakan. 0,1%. 63.000. Masih kebanyakan. 0,01%. 6.000. Tuh, kayaknya banyak banget 6.000 ya, gitu ya. Anda tanyalah ke teman-teman leader Anda. Berapa nasabah yang dia miliki dalam waktu 10 tahun? Saya yakin nggak lebih daripada 5.000. Paling cuma 1.000 aja. Itu 10 tahun loh ya. Gitu. Nah, maksud saya sini adalah potensi Anda besar sekali. Nah, kita lagi Pak Suwandi akan mengajarkan Anda bagaimana meningkatkan penjualan Anda. Oke? Bagaimana bisa mendapatkan customer, nasabah lewat Instagram. Ya, yang nanti dia akan tekankan adalah bukan yang dari database Anda, yang tidak Anda kenal, yang ada di 63 juta orang ini. Nah, teman-teman, karena ini waktunya cukup mepet ya. Jadi, nanti kalau ada pertanyaan langsung, ditanyakan langsung saja di chat room. Ya, kalau pakai suara bisa berisik, karena ini ada sekitar 350 orang, mungkin lebih 400-an nanti ya. Saya khawatir nanti berisik banget, jadi mendingan semua dimute-kan, lalu kemudian ingat, waktu Anda ini tanya aja langsung. Pak Suwandi akan dengan serta-merta menjawab pertanyaan Anda. Ya. Baik, bicara tentang Pak Suwandi. Pak Suwandi adalah kawan saya, bisnis partner saya, yang dia juga adalah bukan seorang lagi, adalah guru internet pertama saya. Saya belajar dengan beliau sekitar puluhan tahun yang lalu, ya. Dan tidak hanya itu. Sampai sekarang pun saya masih belajar dengan Pak Suwandi. Banyak hal. Nanti Anda akan kaget, ya. Wow, ternyata peluangnya banyak sekali. Dan Pak Suwandi akan jelaskan dari per detail. Jadi tolong semuanya pay attention, ya. Pak Suwandi juga dikenal sebagai online profit strategist. Jadi kalau Anda mau make profit di online, ini gurunya, ini pakatnya. Baik, kita tidak berlama-lama lagi, ya. Saya undang langsung Bapak Suwandi Chow. Thank you. Boleh nggak kasih tangan teman-teman buat Pak Suwandi biar lebih semangat lagi. Kasih jempol dong, ya. Kasih jempol, ya. Thank you. Jangan ngikutin. Thank you. Jangan. Oke, thank you Pak Tommy. Ya, terima kasih teman-teman sekalian. Semangat pagi ya. Nah, saya akan mulai slide share aja. Ya, saya akan mulai slide share. Oke, kalau teman-teman bisa melihat slide share saya, silakan di-chat ya. Kalau teman-teman bisa melihat slide share saya, silakan di-chat supaya saya tahu bahwa Anda bisa lihat ya. Oke, terima kasih ya, Anda bisa lihat ya. Oke, baik kalau gitu, kita langsung mulai aja karena waktu saya juga sangat terbatas, jadi kita akan langsung mulai. Oke, supaya hari ini maksimal ya, supaya hari ini kita semua bisa mendapatkan hasil maksimal, maka saya ingin ajak teman-teman untuk silent dulu, handphone, tablet, gadget, ya, persiapkan waktu 60 sampai 75 menit ke depan. Kemudian persiapkan alat tulis untuk mencatat dan terlibat. Ya, kenapa? Karena semua yang saya tunjukkan di slide mungkin Anda bisa screenshot. Namun terkadang ada ide, ya, terkadang ada ide muncul. Nah, Anda harus segera catat. Kenapa? Kalau Anda tidak catat, nanti akan lupa. Ya, jadi makanya saya ingin minta Anda catat. Dan jika ada pertanyaan, silakan langsung di-chat. Saya akan selalu mengajak Anda untuk berinteraksi dengan saya, supaya apa? Supaya Anda bisa fokus dan Anda mendapatkan hasil yang maksimal. Dan kalau ada teman-teman yang masih mic-nya masih on, minta tolong untuk di-mute dulu, supaya tidak mengganggu jalannya webinar hari ini. Ya. Kalau Anda sudah siap semuanya, kalau Anda sudah siap, sudah matiin mic, sudah silent semua handphone, dan sudah mempersiapkan alat tulis, ya, silakan Anda chat, saya siap action, ya. Silakan Anda chat, saya siap action. Nah, untuk Anda yang belum mute, saya minta tolong untuk mute atau Pak Tommy Syawira untuk bantu saya untuk mute kepada teman-teman yang suaranya belum di mute, ya. Oke, terima kasih. Udah banyak yang siap action kalau gitu, ya. Saya akan lanjut. Nah,
akan mulai dengan perkenalan dulu, teman-teman. Ya, perkenalan saya agak unik. Yang saya pengen tahu adalah apa goal Anda. Seandainya nanti kita pakai Instagram, kira-kira apa nih goal Anda? Apa yang Anda ingin capai lewat Instagram? Ya, kira-kira apa yang Anda ingin capai lewat Instagram? Tolong tulis di chat ya, tolong tulis di chat. Kenapa? Karena nanti saya akan pakai goal Anda untuk materi training hari ini juga ya. Jadi silakan di chat apa goal Anda supaya nanti saya akan baca dan nanti akan saya pakai untuk studi kasus materi training hari ini sekalian ya. Sambil saya perkenalkan sekilas tentang diri saya kenal internet itu tahun 2007. Sebelumnya saya impor aksesoris komputer dari Singapura, Malaysia, Taiwan, China, ya. Saya distribusi ke seluruh Indonesia. Nah, tahun 2007 saya mulai terjun ke internet. Kenapa? Karena saya melihat bisnis aksesoris komputer itu resikonya tinggi dan profitnya makin lama makin kecil. Tapi biaya makin lama makin besar, ya. Jadi akhirnya saya terjun ke internet. Kemudian karena saya juga nggak ngerti internet sama sekali, akhirnya saya belajar dari buku, belajar dari e-book, home study course, ikut seminar, ikut workshop, ikut coaching, dan lain-lain. Akhirnya saya berhasil menemukan formula di internet, dan saya berhasil mengorbitkan banyak orang. Salah satunya adalah Habibie Afsyah. Beliau adalah seorang pemuda yang duduk di kursi roda, nggak bisa bahasa Inggris, tapi bisa jualan ribuan dolar dari Amazon. Nah, saya orbitkan beliau, masuk ke dalam Kick Andy, Hitam Putih, dan lain-lain. Sekarang sudah menjadi penggerak difabel internasional. Nah, kemudian dari tahun 2014 sebenarnya sudah banyak perusahaan sudah mau terjun ke internet, namun tidak mudah. Namun mereka berjuang keras. Nah, sekarang tentu lebih banyak lagi yang pengen terjun ke internet. Kenapa? Karena ini sudah waktunya. Dan ini sudah dipaksa dengan adanya pandemi global ini. Dan ini adalah partner saya, Mr. Tommy Jawira. Dia adalah successful nomor 1, ya, nomor 1 Indonesia. Beliau juga selalu mengupgrade diri saya untuk menuju excellence, ya. Nah, jadi goal saya sederhana. Saya pengen supaya Anda mengalami terobosan lebih cepat, lebih mudah, dan lebih murah, ya, lewat Instagram. Nah, ini yang akan menjadi goal saya hari ini. Nah, sebenarnya saya juga pemula di Instagram, ya. Saya sangat enggan masuk Instagram. Kenapa? Karena bagi saya nggak suka foto. Ngapain saya masuk Instagram? Instagram kan cuma buat foto-foto, ya. Dulu saya sangat menolak masuk Instagram. Saya cuma pakai Facebook, saya cuma pakai YouTube, saya pakai website untuk membangun bisnis saya dan untuk membantu para klien untuk menuju digital. Nah, namun sekarang saya sudah tidak bisa mengabaikan Instagram karena Instagram ini sudah sangat dahsyat untuk membantu bisnis kita. Jadi akhirnya bulan Maret saya putuskan untuk masuk ke Instagram dan saya mulai bereksperimen dengan berbagai strategi. Dan kemudian semua strategi tersebut saya bagikan ke berbagai komunitas, ya. Ada komunitas ibu-ibu, komunitas properti, komunitas asuransi, komunitas MLM. Semuanya mengatakan bahwa strategi-strategi ini sangat luar biasa dan bisa membantu mereka. Makanya hari ini saya ingin bagikan kepada Anda strategi-strategi tersebut. Ya, nah, dengan adanya pandemi global ini, ya, workshop sudah transformasi menjadi Zoom training, ya, sudah berubah menjadi Zoom training. Nah, ini yang sudah sering kita lakukan di berbagai agensi, di berbagai MLM, ya, di berbagai komunitas kita sudah sering lakukan. Dan semua materi yang saya sampaikan kepada Anda adalah hasil eksperimen saya dan hasil yang sudah terbukti. Jadi semuanya adalah bisa langsung Anda terapkan selesai dari training hari ini, ya. Nah, karena materi sangat padat, ya. Kalau ada pertanyaan langsung di chat. Saya akan selalu melirik chat Anda. Kalau ada yang bisa langsung saya langsung jawab. Nah, seandainya ada pertanyaan yang belum terjawab, namun Anda pengen tanya, silakan. Anda tinggal masuk ke Instagram saya. Instagram saya namanya Tips Sakti. Lalu Anda bisa DM saya di sana dan saya akan jawab pertanyaan Anda. Ya, jadi itu. Nah, hari ini saya akan bahas 3 rahasia. Rahasia pertama adalah bagaimana menggunakan Instagram dengan tepat. Karena 90% pebisnis melakukannya dengan cara yang salah. Ya, jangan sampai Anda melakukannya dengan cara yang salah. Yang kedua adalah bagaimana membuat Instagram sebagai sumber prospek potensial yang tak terbatas. Ya, Instagram itu ada lebih dari 63 juta orang dan itu bisa menjadi sumber prospek kita kalau kita tahu caranya. Yang ketiga adalah bagaimana Instagram bisa membantu Anda meningkatkan penjualan lebih daripada sebelumnya. Ya, ini adalah 3 rahasia yang akan kita bahas. Nah, sekarang pertanyaannya,
Apa yang bisa meningkatkan penjualan? Nah, pasti cuma dua, ya. Yang bisa meningkatkan penjualan cuma dua, ya. Yang pertama adalah prospek lebih banyak. Ya, kalau prospek lebih banyak, ya penjualan bisa meningkat. Yang kedua adalah konversi lebih banyak. Kalau konversinya banyak, otomatis yang kita dapatkan juga lebih banyak. Nah, bagaimana membuat konversi lebih banyak? Konversi lebih banyak kalau orangnya tepat. Kalau orangnya nggak tepat, konversi nggak bisa banyak, ya. Kemudian prospek harus sudah percaya. Konversi kita bisa banyak kalau prospek sudah percaya sama kita. Kalau prospek nggak percaya sama kita, konversi nggak bisa banyak. Nah, teman-teman perhatikan, di Instagram, ya, lebih dari 63 juta orang di luar sana, mereka belum kenal kita. Kalau orang belum kenal kita, bagaimana bisa percaya kita? Makanya, langkah yang harus kita lakukan di Instagram adalah, kita harus buat mereka kenal, lalu suka, lalu percaya. Kalau sudah kenal, sudah suka, sudah percaya, baru mereka akan membeli dari Anda atau menjadi rekrutan Anda pada waktu yang tepat. Ya, jadi inilah cara untuk membuat konversi lebih banyak. Nah, sekarang kalau untuk mendapatkan prospek lebih banyak, pasti Anda udah tahu. Tinggal promosi aja lebih banyak. Promosinya lewat mana? Lewat, kalau tradisional, lewat majalah, lewat koran, lewat TV, radio, yellow page, dan lain-lain. Itu cara lama. Ya, kemudian masuk ke cara lewat Google, ya, lewat search engine macam-macam, ya. Nah, sekarang eranya sosial media, yaitu Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube, dan lain-lain, ya. Itu semua sosial media. Sekarang kita di era itu. Hari ini kita akan bahas yang Instagram, ya. Kita membahas internet ini kenapa? Karena Indonesia sudah masuk ranking 8. Ya, di Indonesia itu orang pakai internet itu sudah 8 jam sehari. Gara-gara ada pandemi, lebih banyak lagi. Ya. Nah, sekarang Indonesia pertumbuhan sosial medianya itu tinggi banget. Nomor 3 di dunia. Ya, nomor 3 di dunia. Lalu, gara-gara ada pandemi ini semua makin cepat. Ya, makin cepat. Nah, makanya saya akan tanya kepada Anda, ya, hari ini, aplikasi apa yang paling banyak Anda gunakan selain WhatsApp, ya? Aplikasi apa yang paling banyak Anda gunakan selain WhatsApp? Silakan di-share, ya, silakan di-share. Oke, ada pertanyaan, bagaimana bikin orang suka percaya? Nah, nanti akan saya jelaskan, ya, dalam training hari ini, ya. Oke, materi aplikasi Anda gunakan Instagram, Facebook, YouTube, ya, mantap, bagus, ya. Jadi kalau saya kategorikan, aplikasi itu ada yang buat networking, ya, itu ya adalah sosial media. Lalu untuk hiburan itu adalah seperti YouTube, seperti Netflix, seperti View, itu semua adalah hiburan. Lalu ada produktivitas, ya, produktivitas itu adalah seperti Zoom, seperti Tokopedia, seperti GoPay, OVO, itu semua adalah produktivitas. Jadi kita sudah tidak bisa lepas dari aplikasi. Ini sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa. Ini adalah new normal, habit baru kita. Nah, orang-orang di luar sana juga sama. Nasabah Anda, calon-calon agent Anda, prospek Anda, semua juga mengalami itu. Ini adalah new normal. Ya, oke. Bagaimana cara melakukan prospek yang baik agar dapat memberi kepercayaan pada nasabah? Nanti saya jelaskan. Oke. Nah, new normal kita adalah prospek makin terbiasa di sosmed. Kemudian prospek makin banyak buat keputusan di online. Ya, gara-gara pandemi global, mereka sudah lebih dari 3 bulan di rumah. Dan yang sebelumnya nggak pernah masuk sosial media, sekarang jadi masuk. Yang sebelumnya belum pernah belanja online, sekarang belanja online. Nah, jadi Anda harus tahu bagaimana cara closing online. Ya, bagaimana cara closing online. Anda harus tahu. Kalau Anda nggak tahu, Anda akan kalah. Ya. Oke, nah bagaimana cara meyakinkan nasabah? Sudah hampir pertemuan kelima. Oke, jadi nanti itu akan kita bahas juga. Ya. Nah, jadi, kenapa saya pakai Instagram? Karena Instagram di Indonesia itu sudah ranking 4 dunia. Ya, ranking 4 dunia. Lebih dari 63 juta orang di Instagram. Ya, 63 juta orang di Instagram itu bisa jadi prospek kita. Ya, bisa jadi prospek Anda. Ya. Dan yang paling penting ini, teman-teman, yang paling penting adalah ini. Ya, slide ini paling penting. Ya, kenapa? Karena lewat Instagram, 80% orang memutuskan untuk belanja. Jadi kalau orang memutuskan mau belanja insurance, 80% itu dipengaruhi oleh Instagram.
Makanya saya tidak bisa mengabaikan Instagram lagi. Apalagi masa depan beberapa tahun ke depan itu akan dikuasai oleh milenial, dan milenial itu menggunakan Instagram. Jadi makanya kita tidak boleh tunda lagi. Kita harus segera pakai Instagram supaya apa? Supaya kita bisa persiapkan diri untuk bisa menjangkau market masa depan. Ya. Nah, jadi mitos yang harus kita hancurkan. Nah, ini dulu mitos yang saya harus hancurkan juga ya. Mitosnya apa? Harus jago foto. Nah, dulu saya pikir kalau mau Instagram harus jago foto, ternyata nggak usah. Terus harus punya nama, harus penampilan keren, harus punya banyak waktu, harus masih milenial, harus banyak follower. Ini semua adalah mitos. Kita bisa menggunakan Instagram untuk dapat prospek baru walaupun follower kita 0. Kita bisa mendapatkan prospek baru dari Instagram walaupun kita bukan milenial. Kita bisa menggunakan Instagram untuk dapat prospek walaupun waktu kita dikit, cuma setengah jam, cuma 1 jam, kita bisa dapat prospek dari Instagram. Ya, jadi semua mitos ini harus kita hancurkan. Kenapa? Karena Instagram sudah menjadi alat yang sangat powerful untuk membantu kita dapat prospek baru. Jadi kita langsung masuk aja rahasia pertama, yaitu bagaimana menggunakan Instagram yang tepat untuk bisnis Anda. Nah, 90% pebisnis melakukan kesalahan. Kenapa mereka melakukan kesalahan? Karena mereka masuk Instagram itu ikut-ikutan. Ya? Mereka masuk Instagram ikut-ikutan, jadi mereka nggak tahu Instagram harus ngapain. Mereka kalau ketemu makanan foto, ketemu teman foto, ketemu kopi foto, ketemu seminar dia foto. Nah, semua difoto. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya dari Instagram nggak dapat prospek apapun. Ya, nah, kenapa tadi saya tanya apa goal Anda? Ya, kenapa saya tanya apa goal Anda? Karena kalau Anda sudah tahu goal Anda, maka Anda sudah menang daripada 90% orang yang masuk Instagram. 90% orang yang masuk Instagram, pebisnis yang masuk Instagram nggak tahu goalnya. Tadi saya tanya apa goal Anda? Nah, banyak dari Anda yang sudah menuliskan goal Anda. Ya, saya akan mulai baca goal Anda. Ya, saya akan mulai baca goal Anda. Untuk Anda yang sudah tulis, ya, saya akan mulai baca goal Anda. Oke, saya scroll ke atas. Oke, goal Anda ada yang pengen personal branding supaya banyak dapat rekrutan, lalu banyak closing dan rekrut. Banyak follower berujung rekrut. Oke, bisa selling. Oke, punya uang cash 10M. Nah, ini dahsyat ini. Berarti Anda sudah punya goal yang jelas. Anda dari Instagram pengen punya uang 10M. Nah, Anda yang pengen jadi konsultan keuangan. 90% bisnis di sana tidak tahu goal mereka di Instagram. Ya, dengan Anda menulis ini artinya Anda sudah tahu goal Anda. Makanya Anda akan menang daripada mereka yang nggak tahu goal Anda. Ya, nah, jadi makanya hari ini setelah Anda tahu goal Anda, langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya adalah Anda harus tahu siapa audiens Anda. Kan Anda sudah punya goal nih, ya, goal Anda misalnya mau dapat 10M, atau goal Anda mau closing nasabah, atau goal Anda mau banyak rekrut, goal Anda mau cepat kaya. Nah, apapun goal Anda harus tentukan siapa audiens Anda, ya, siapa target market Anda. Dan Anda kalau bilang Pak, semua orang itu audiens saya, semua orang bisa beli asuransi dari saya, semua orang bisa punya polis dari saya, maka Anda tidak akan dapat prospek di Instagram kalau Anda mengatakan demikian, ya. Tolong teman-teman yang mic-nya belum di-mute, bisa di-mute supaya tidak mengganggu jalannya training hari ini, ya. Teman-teman yang mic-nya belum di-mute atau Pak Tommy Syawira bisa bantu saya untuk mute karena masih ada yang mic-nya belum mute. Ya? Oke. Nah, jadi kalau Anda sudah tahu siapa audiens Anda baru bisa memberikan supaya orang-orang yang tepat ini bisa masuklah ke Instagram Anda. Kalau Anda tidak jelas siapa audiens Anda, orang-orang yang tepat tidak akan masuk kepada Anda. Ya, jadi Anda harus tentukan nih siapa orang yang tepat. Nggak mungkin dari semua. Kalau Anda mau rekrut agent, dari umur 19 sampai umur 60 adalah audiens ideal Anda. Pasti Anda pengen audiens yang ideal. Misalnya audiens ideal Anda adalah siapa? Anda tentukan. Semua tidak bisa jadi audiens ideal Anda. Kalau semua audiens ideal Anda tidak akan dapat prospek dari Instagram. Jadi Anda harus pilih siapa audiens Anda. Ya? Nah,
Contohnya ya, saya berikan contoh. Audiens ideal Anda ya, misalnya namanya Herman. Herman umurnya 30 sampai 40. Lalu pria, sudah menikah, anaknya 2, karyawan sibuk, sering traveling, suka mancing, lalu idolanya Iron Man. Nah, ini Herman nih, ini Herman. Nah, kalau audiens Anda seperti Herman, tentu Anda jadi tahu konten seperti apa yang harus Anda posting di Instagram Anda. Kalau Anda nggak jelas siapa audiens Anda, akhirnya Anda asal-asalan. Karena Anda asal-asalan, Anda nggak bisa dapat orang yang tepat. Karena Anda nggak bisa dapat orang yang tepat, Instagram tidak bisa memberikan Anda kesempatan untuk meningkatkan penjualan atau meningkatkan omset. Jadi makanya audiensnya harus tepat. Nah, misalnya, nggak semua orang kan audiensnya seperti Herman. Ada yang pengen audiensnya seperti Herlita. Ya, audiensnya seperti Herlita, 25 sampai 30, lalu wanita, single, karyawan, suka fitness, langganan majalah, ya, langganan majalah, kemudian mall favoritnya GI, dan punya rumah impian, ya, dan punya rumah impian. Nah, ini adalah Herlita, ya. Jadi orang yang audiensnya Herman sama orang yang audiensnya Herlita pasti berbeda. Ya, pasti berbeda kontennya. Nggak mungkin konten yang buat Herman akan disukai oleh konten yang buat Herlita. Jadi makanya Anda harus tahu persis. Anda harus tahu persis siapa audiens ideal Anda. Ya, nah, audiens ideal itu pilih. Ya, pilih sendiri. Ya, Anda pengen suka ketemu audiens seperti apa. Jadi Anda harus pilih. Ya, nah, ya, jadi sekarang setelah Anda tahu audiens ideal Anda, nah, sekarang Anda harus tahu nih bagaimana mentransformasikan mereka dari sebelum ketemu Instagram Anda ke satu posisi di mana kalau sudah ketemu Instagram Anda, dia menjadi berubah pola pikirnya, ya, berubah pola pikirnya. Oke, bisa tolong di mute ya Bapak Ibu, teman-teman semua, Pak Andrianto, Ibu Elianova, bisa tolong di mute dulu karena sangat mengganggu. Pak Roni, Bu Dida, Bu Susi, Teresia Chang, bisa tolong di mute dulu, ya, bisa tolong di mute dulu. Adrianto, Budiarsa, Shirley, Teresia Chang, Susi, Pak Tommy Syawira, bisa bantu Pak Tommy Syawira, bisa tolong di mute dulu. Adrianto Budiarsa, Elinova, Adrianto Budiarsa, Shirley, bisa tolong di mute dulu. Sorry. Ya, Pak. Apakah sudah bisa lanjut? Oke, kalau gitu Bapak Ibu, apakah sudah bisa mendengar suara saya? Silakan di chat, kita akan mulai lagi supaya tidak ada gangguan. Oke, baik, terima kasih ya, kita langsung mulai lagi. Maaf tadi ada gangguan. Ya, Oke, ya. Nah, jadi kita tadi sampai ke pemilihan audiens, ya. Kita sampai kepada pemilihan audiens. Saya mundur sebentar supaya agak nyambung, ya. Nah, tadi kan kita sudah pilih audiens ideal antara Herlita sama Herman, ya. Antara Herman dan Herlita. Herman dan Herlita pasti kontennya beda, ya. Setelah Anda tahu siapa audiens Anda, sekarang saatnya Anda membuat transformasi terhadap mereka. Ya, orang yang Herlita pasti menyukai konten yang berbeda dengan orang yang seperti Herman. Ya, nah kemudian Herlita pasti akan menyukai transformasi yang berbeda dibandingkan dengan Herman. Nah, kita harus tahu ya, apa yang Anda akan transformasikan ke mereka. Ya, oke. Ini ada pertanyaan pemilihan audiens, kan kita nggak bisa nolak yang add kita. Oke.
kita nggak bisa nolak yang add kita, tapi kalau kita sudah jelas audiens kita, maka orang yang tepat yang akan melihat konten kita, dan orang-orang yang tepat itulah nanti akan follow kita, ya. Nah, jadi tenang aja, ya, santai aja, ya. Nanti Anda akan makin mengerti dengan saya memberikan contoh. Jadi ikuti dulu, ya. Oke. Nah, jadi sekarang transformasi apa yang bisa kita berikan, ya? Transformasi apa yang bisa kita berikan? Nah, transformasinya adalah misalnya sebelum ketemu Instagram Anda, ya, Herman mengatakan bahwa anak-anak harus sekolah nih, ya. Sebelum ketemu Instagram Anda, dia berpikir bahwa saya harus bekerja keras. Kenapa? Karena semua anak saya harus sekolah, ya. Dia berpikir seperti itu. Namun setelah ketemu dengan Instagram Anda, ya, dia jadi tahu, oh, ternyata anak-anak saya pendidikannya akan terjamin kalau saya lakukan sesuatu sekarang. Nah, informasi seperti itu bisa Anda sajikan di Instagram Anda. Jadi Anda bisa mentransformasikan audiens Anda, jadi dia mengerti. Dia nggak usah tunggu sampai anaknya gede, lalu dia baru persiapkan pendidikan anaknya. Dia bisa mulai dari sekarang. Anda bisa bantu dengan program-program yang Anda miliki. Nah, itu bisa Anda jelaskan di Instagram Anda. Kemudian misalnya, kalau Herman berpikir bahwa bisnis itu adalah resiko, setelah dia ketemu dengan Anda, dia jadi tahu ada loh bisnis yang nggak ada risiko, atau ada loh bisnis yang bisa diproteksi sehingga risikonya sangat minimal. Nah, itu yang bisa Anda berikan di Instagram Anda. Kemudian misalnya sebelumnya dia berpikir bahwa harus punya aktif income, ya, Sekarang, setelah dia ketemu dengan Instagram Anda, dia menjadi tahu, oh, sekarang tidak cukup dengan aktif income, kita harus punya passive income juga. Nah, berarti Instagram Anda memberikan dia informasi bagaimana untuk bangun passive income. Lalu, misalnya sebelumnya dia cuma berpikir ya penghasilan dari gaji. Namun setelah ketemu Instagram Anda, dia jadi tahu gaji aja tidak cukup, harus punya income tambahan. Nah, jadi ini adalah transformasi yang perlu kita berikan lewat Instagram kita kepada audiens Anda. Setelah Anda tahu audiens Anda bisa berikan transformasi ini. Nah, sekarang kira-kira transformasi apa yang Anda akan berikan kepada audiens Anda? Silakan di-chat supaya saya tahu apakah Anda mengerti atau enggak, ya. Silakan di-chat. Kira-kira transformasi apa yang Anda akan berikan kepada audiens Anda, ya. Kira-kira transformasi apa yang Anda akan berikan kepada audiens Anda? Oke, bagus banget, ya. Melek keuangan, passive income, ya, bagus banget. Pastinya artinya Anda sudah mengerti nih, ya. Oke, ya, baik kalau gitu. Nah, Anda sudah mengerti. Saya lanjut. Nah, sekarang bagaimana cara mendapatkan konversi lebih baik? Saya akan ulangi, ya. Untuk konversi lebih baik berarti prospeknya harus tepat. Kedua, prospeknya harus sudah percaya. Supaya percaya harus kenal dulu, suka dulu, baru percaya, ya. Nah, waktunya tepat. Nah, ini penting, ya. Jadi Anda harus tahu nih, nggak ada orang yang datang Instagram itu pengen belanja. Nggak ada. Mereka pasti pengen mencari sesuatu, ya, mencari temennya, mencari hal yang lucu, mencari hal yang menghibur dia. Nah, jadi Anda harus buat dia kenal, suka, dan percaya dulu. Anda jangan jualan di Instagram, ya. Ya. Nah, jadi makanya supaya orang yang nggak kenal itu cepat percaya Anda harus bangun yang namanya personal branding. Anda harus jadi otoritas, ya. Anda harus bangun personal branding, Anda harus jadi otoritas supaya apa? Supaya mereka cepat percaya Anda. Kalau mereka cepat percaya Anda, maka dia akan cepat menjadi prospek Anda. Ya? Nah, jadi kita pakai nih sosial media sebagai kendaraan Anda, lalu konten sebagai bensinnya, ya, Jadi fungsi utama profil Instagram itu bukan buat jualan. Nggak ada orang yang masuk Instagram, saya pengen beli sesuatu nih, makanya saya masuk Instagram. Nggak ada. Dia pasti pengen lihat sesuatu, pengen dapat informasi, pengen lihat teman-temannya ngapain, atau pengen belajar sesuatu dari influencer atau dari guru-guru dia, ya. Jadi fungsi Instagram cuma dua, yaitu connect dan convert, ya. Ya. Silakan di-chat connect dan convert karena ini penting banget. Fungsi Instagram cuma dua, yaitu connect dan convert. Ya, jadi fungsi Instagram bukan jualan, tapi adalah connect dan convert, ya. Silakan di-chat connect dan convert karena fungsi Instagram cuma dua, yaitu connect dan convert, ya.
Oke, nah connect dan convert-nya pakai apa? Connect dan convert-nya adalah pakai profil dan pakai konten ya. Connect dan convert-nya adalah pakai profil dan pakai konten ya. Silakan Anda chat connect dan convert supaya saya tahu bahwa Anda mengerti ya. Jadi Instagram bukan buat jualan tapi untuk connect dan convert ya. Oke, nah sekarang makanya kita harus set nih personal branding kita apa nih. Nah, Anda set personal branding Anda misalnya seorang pakar proteksi aset, atau Anda adalah pakar investasi, atau Anda top agent asuransi, atau Anda owner agency, atau Anda pakar perencana keuangan, atau Anda konsultan dana pendidikan, atau Anda adalah pakar milenial sukses, ya. Anda tuliskan Anda itu siapa. Anda seorang master, seorang coach, seorang guru, seorang mentor, founder, konsultan, maestro, atau advisor. Anda tentukan ya. Ya, mantap ya. Oke. Nah, jadi Instagram ya, di Instagram Anda harus posisikan diri Anda menjadi otoritas. Otoritas artinya Anda posisikan diri Anda sebagai expert, sebagai pakar, sebagai spesialis. Jangan seperti orang biasa. Nggak ada orang yang pengen follow orang yang tidak dianggap lebih tinggi, ya, tidak dianggap punya value lebih dari mereka. Jadi kita harus posisikan diri kita sebagai orang yang punya value yang bisa kita bagikan kepada mereka. Ya, nah, terus kita juga harus buat kualitas foto kita. Ya, kualitas foto kita sangat memperkuat personal branding. Nah, ini adalah foto yang bisa membuat Anda connect dan convert. Foto-foto seperti inilah yang harus Anda pasang di Instagram Anda. Harus ada wajah harus besar. Ya, wajah harus besar, jangan sampai pinggang, tapi hanya sampai pundak. Ya, wajah hanya sampai pundak. Kemudian ada senyuman. Ya, ada senyuman, ada eye contact, ya, ada eye contact, ada senyuman, ada eye contact, kelihatan mudah, ya. Jadi ini adalah foto profesional, ya. Jadi Anda ganti Instagram Anda kalau fotonya masih belum seperti ini. Kemudian kita mulai buat profil username, ya. Profil Anda harus seperti magnet. Orang-orang di Instagram di luar sana, ingat teman-teman, kita pengen dapat orang yang begitu banyak di luar sana yang belum kenal Anda, ya. Orang yang sudah Anda kenal kan ada di WA Anda, ada di handphone Anda. Kita tidak bicara soal orang yang ada di WA Anda. Kita bicara dengan 63 juta orang di luar sana yang belum kenal Anda. Oleh karena itu, Anda nggak bisa menangkap mereka. Mereka yang harus datang kepada Anda. Anda harus menjadi magnet buat mereka. Ya, jadi makanya profil Anda harus kuat. Ya, nah profil itu terdiri dari username. Ya, username harus singkat. Makin singkat makin baik. Username jangan panjang-panjang ya. Kemudian adalah pilih yang mudah diingat ya. Kemudian amankan nama Anda. Jangan sampai Anda tidak amankan nama Anda. Kenapa? Karena kalau orang udah pakai, Anda udah nggak bisa pakai. Jadi lebih dulu ambil nama lebih baik. Kemudian nama, ya, username itu beda dengan nama. Username itu adalah yang di atas, nanti saya tunjukkan ya. Nama itu yang di bawah itu. Username kalau udah dapat yang bagus, jangan diganti-ganti. Kalau nama mau ganti kapanpun bebas, ya, Nama, tambahkan keyword, tambahkan emoji, tuliskan profesi Anda, ya, ya. Nah, saya akan kasih contoh supaya Anda lebih mengerti, ya. Nah, username itu yang atas, ya. Perhatikan username itu yang atas. Kemudian kalau nama itu yang di bawahnya, ya. Kenapa saya tulis seminar internet Swanicho? Karena, ya, teman-teman, berapa banyak dari 63 juta orang yang di luar sana yang akan mencari Swanicho di dalam Instagram? Dikit banget. Tapi banyak orang di Instagram yang akan cari kata seminar. Nah, makanya saya tulis seminar. Supaya apa? Supaya kalau ada orang cari seminar, saya muncul. Kalau ada orang cari bisnis, saya muncul. Nah, inilah yang bisa kita gunakan untuk menangkap orang-orang yang nggak dikenal di Instagram. Ya, nah saya kasih contoh nih. Misalnya saya sebelum PSBB, saya kerja di perusahaan travel. Saya adalah top sales, ya. Saya jual banyak banget. Saya selalu dapat penghargaan di perusahaan travel.
Tapi gara-gara industri travel hancur, akhirnya saya kena PHK. Karena saya kena PHK, jadi saya mulai di rumah, saya mulai pakai internet, saya mulai cari-cari informasi. Nah, saya buka Instagram saya, dan saya mulai cari konsultan asuransi. Karena mungkin saya pengen konsultasi dulu nih tentang asuransi. Saya carilah konsultan asuransi. Nah, ketika saya cari konsultan asuransi, saya lihat di sini ada 5 yang muncul. Saya nggak tertarik. Ya, saya nggak tertarik. Kenapa? Ya, kayaknya nggak ada yang menarik buat saya. Nah, terus saya cari berikutnya. Asuransi kesehatan. Setelah saya cari asuransi kesehatan, nggak ada yang menarik juga. Saya cari lagi yang berikutnya. Saya cari konsultan keuangan. Pada saat saya cari konsultan keuangan, ada 2 yang menarik perhatian saya. Yaitu yang Peggy Regina sama Mr. Yoel. Nah, 2 ini menarik perhatian saya. Jadi saya buka Instagramnya. Peggy Regina, konsultan keuangan, proteksi keluarga, Associate Vice President, MDRT Icon, free konsultasi, ada email, ada nomor telepon. Ya, nah kemudian saya buka lagi satu lagi, Mr. Yoel. Ada tulisan konsultan keuangan, financial planner, nomor telepon, ada email, ada Facebook, Yoel Prudensial, ada link. Nah, jadi ini teman-teman, foto Anda sangat berpengaruh pada saat orang lagi mencari di Instagram. Kalau foto Anda tidak bisa menarik perhatian orang, maka Anda kehilangan kesempatan. Profil Anda tidak akan dibuka. Makanya tadi saya jelaskan, foto Anda harus bisa menarik perhatian orang dan akhirnya dia buka profil Anda. Kalau dia sudah buka profil Anda, tugas kita adalah membuat orang tersebut masuk ke WA Anda. Ya, tugas kita itu. Jadi pertama foto adalah membuat orang buka profil kita. Lalu setelah orang buka profil kita, dia harus membaca bio kita dan dia harus pengen masuk ke WA kita. Kenapa? Karena ya, kalau dia sudah masuk ke WA kita mau kasih dia brosur bisa, kita mau kasih dia YouTube bisa, kita mau kasih dia penjelasan apapun bisa. Gak ada masalah. Makanya bio kita harus bisa mengkonversi orang yang gak dikenal di luar sana untuk masuk ke dalam WA kita. Kalau kita tulis nomor WA teman-teman seperti yang tadi, kalau Anda lihat yang tadi, mereka semua tulis nomor WA. Dan itu percuma. Kenapa? Karena jarang banget orang akan ambil pulpen untuk mencatat nomor WA kita. Jarang banget ya. Kalau ada itu jarang ya. Nah, dan di Instagram nomor WA itu nggak bisa di-copy. Ya, nomor WA itu nggak bisa di-copy. Jadi makanya kita harus buat link. Jadi orang tinggal klik langsung masuk ke WA kita. Ya, klik langsung masuk ke WA kita. Nah, dalam strategi kita, kalau kita ingin mendapatkan prospek tak terbatas, IG sebaiknya jangan di private. Ya, sebaiknya jangan di private. Nah, saya kasih contoh lagi supaya Anda makin mengerti. Nah, misalnya saya tadi yang kena PHK, terus saya di rumah, saya berpikir penghasilan saya kan udah nggak ada sekarang. Nah, saya harus punya penghasilan baru nih. Jadi saya mau coba deh bisnis asuransi. Nah, saya cari di Instagram. Lalu saya tulis bisnis asuransi. Nah, muncul 5. Yang menarik perhatian saya cuma 4. Kenapa? Karena yang satu lagi nggak ada foto orangnya. Ya, nggak ada foto orang tidak akan menarik perhatian. Ya, jadi ada foto orang 4. Nah, saya buka satu persatu. Kenapa? Karena saya pengen tahu nih, kira-kira siapa leader yang bisa bantu saya untuk saya sukses di bisnis asuransi. Maka saya buka satu persatu. Pertama saya buka yang paling atas, bisnis asuransi Allianz. Nah, pada saat saya baca, oke, ini nggak ada nih nama orangnya. Ada sih nomor teleponnya, tapi nggak ada nama orangnya. Ya, cuma ada tulisan agen Allianz terpercaya. Terus kemudian Siwan. Nah, ini nama orang nih. Nah, saya jadi nyaman nih, ada nama orangnya. Ada tulisan bisnis asuransi, kemudian certified financial planner, MDRT member, generali. Oh, ini dia generali rupanya. Terus saya buka lagi satu lagi. Herlin bisnis asuransi, konsultan asuransi. Lalu saya buka satu lagi. Hendrik JN1. Oh, Hendrik MDRT, bisnis asuransi, edukasi bisnis dan asuransi, helping millennial to achieve financial success. Career MDRT with 1 COT, free konsultasi. Nah, teman-teman, dari 4 yang tadi, kira-kira saya akan klik yang mana? Saya akan klik nomor 1, nomor 2, atau nomor 3, atau nomor 4. Saya akan klik yang mana? Silakan di-cap. Dari 4 orang yang tadi,
saya mau jadi agen asuransi karena saya mau bangun bisnis asuransi karena saya kena PHK. Saya lagi cari orang yang bisa bantu saya di bisnis asuransi. Ada 4 orang yang muncul, sebenarnya ada 5, cuma 4 yang pakai foto. Jadi saya buka 4-4-nya. Dari 4 ini ternyata ada nomor berapa yang bakal saya hubungi. Nomor 4, betul banget. Berarti nomor 1, nomor 2, nomor 3 tidak dapat prospek ya. Banyak orang punya akun di Instagram tapi tidak bisa dapat prospek. Kenapa? Nah, teman-teman semua sekarang sudah tahu alasannya. Karena bionya tidak kuat. Makanya mereka tidak dapat prospek. Padahal ada orang lain yang dapat prospek banyak, teman-teman. Ya, yaitu seperti ini, seperti si Hendrik GN1. Dia dapat prospek banyak dari Instagram. Kenapa? Karena bionya kuat. Ya. Nah, contohnya ini satu lagi. Ini Tony Robbins. Kalau orang belum kenal, pada saat dia lihat profilnya Tony Robbins, dia pasti langsung tahu ini orang hebat, ya. Dia langsung tahu ini Novita Tandri. Kalau orang belum kenal beliau, ketika dia lihat dia pasti tahu ini psikolog anak. Ya kan banyak orang belum kenal Novita Tandri. Pada saat dia lihat dia tahu ini psikolog anak. Ada franchise, ada seminar, ada konseling. Berarti ini orang yang memang kompeten. Nah, Anda harus buat profil Anda seperti itu. Kalau Anda buat profil Anda seperti itu, Anda akan dapat banyak prospek dari Instagram. Ya? Jadi fungsi utama Instagram cuma 2. Masih ingat nggak fungsi utama Instagram apa? Silakan di-share. Fungsi utama Instagram cuma 2. Masih ingat nggak? Silakan di-share. Ya, apakah Anda masih ingat fungsi utama Instagram? Oke, mantap Pak Edi. Ya, terima kasih. Ya, masih ingat. Oke, fungsinya cuma connect dan convert, bukan jualan atau sebar brosur. Ya, bukan jualan atau sebar brosur. Ya. Jadi kita pengen menangkap database dari orang-orang yang nggak dikenal di Instagram yang begitu banyak untuk masuk ke WA Anda, masuk ke dalam handphone Anda. Setelah di handphone Anda mau kasih dia YouTube bisa, Anda mau kasih dia brosur bisa, Anda mau kasih dia apapun bisa. Tapi yang penting dia mau masuk dulu ke WA Anda. Ya, nah jadi bagaimana supaya orang tersebut bisa masuk ke WA Anda? Anda gunakan tools ini ya, gunakan tools ini ya. Toolsnya adalah kontak.com, Anda foto karena ini penting banget ya. Kontak.com /WA. kontakk.com /WA ya. Nah, Anda masuk ke situ ya, kontak.com /WA. Nah, nanti Anda tulis nih email Anda, lalu nomor HP Anda, lalu Anda tulis kata-katanya. Nih, kata-katanya penting ya, teman-teman. Kata-katanya penting ya. Kata-katanya penting. Anda tulis saya mau konsultasi income tambahan misalnya, atau saya mau konsultasi rencana keuangan, saya mau konsultasi dana pendidikan misalnya. Ya, silakan Anda tulis. Yang penting ada tulisan saya mau gratis konsultasinya ya. Saya mau gratis konsultasi, ya. Saya mau gratis konsultasi income tambahan. Saya mau gratis konsultasi bisnis asuransi, ya. Nah, lalu Anda tuliskan nama, email, dan kota. Sehingga apa? Sehingga pada saat dia WA Anda, dia langsung bisa memberikan Anda data ke dia. Jadi Anda tahu nih dia dari mana. Mungkin aja dia dari Batam, mungkin aja dia dari Jakarta, atau Surabaya, atau Papua. Dengan Instagram Anda bisa dapat orang yang banyak. Oke, slide sebelumnya ini ya, silakan difoto. Ini adalah tools yang bisa membantu link bio di website ya, link bio Anda ya di bagian kolom website. Anda bisa taruh link bio ya. Nah, jadi ini cara buatnya di sini, kontak.com /WA. Pastikan Anda buat tulisan saya mau konsultasi ya, saya mau gratis konsultasi, atau saya mau konsultasi gratis. Belakangnya apa? Terserah Anda. Apakah dana pendidikan, atau pensiun, atau proteksi, atau kesehatan, atau apapun, terserah Anda. Yang penting ada tulisan saya mau gratis konsultasi ya. Nah, link yang sejenis nggak apa-apa ya Pak Edi, mau pakai link yang sejenis nggak apa-apa. Nah, saya kasih contoh yang di industri asuransi. Yang sebelah kiri adalah seorang insurance agent dari Panin Daiichi. Ya, sebelum dia merombak bionya, ya, sebelum merombak bionya adalah seperti ini. Setelah dirombak seperti ini, ya, baru dirombak sudah dapat 2 orang chat, ya, baru rubah profilnya 2 orang sudah chat. Kenapa? Karena profilnya sudah kuat, ya, profilnya menjadi kuat. Nah, ini juga sama. Ini adalah dari insurance juga. Setelah dirombak, ya, orang menjadi masuk ke dalam WA-nya dia. Ya, jadi ini adalah contohnya.
Kemudian ini contoh berikutnya, sebelah kiri, lalu masuk ke sebelah kanan. Anda bisa lihat perbedaannya. Yang profesional adalah yang sebelah kanan, yang nggak profesional adalah yang sebelah kiri. Ya, ini adalah contoh industri asuransi di Prudensial. Ya, ini adalah UD, bisnis milenial. Nah, kemudian ini juga Enda, ya, Enda juga di Prudensial. Ini adalah mentor bisnis syariah. Ya, jadi ini adalah contoh-contoh bagaimana Anda membuat profil Anda menjadi kuat. Ya, nah, jadi tools untuk membuat bio Anda makin bagus, ya, makin menarik. Anda bisa pakai IG font dan emoji copy, ya. Silakan difoto. Ini penting untuk Anda karena ini tools gratis bisa membuat bio Anda makin kuat dan makin menonjol, ya. Silakan Anda pakai, ya, IG font sama emoji copy, ya, IG font sama emoji copy, ya. Nah, jadi saya pengen tanya dulu pada teman-teman, apakah Anda sudah dapat ide baru hari ini, ya? Apakah Anda sudah dapat ide baru hari ini? Kalau sudah, silakan di-chat, ya. Kalau sudah, silakan di-chat, ya. Oke, mantap, ya. Anda sudah dapat ide baru, oke, mantap. Nah, kalau Anda sudah dapat ide baru, Anda bisa nanti share testimoni Anda tapi supaya apa? Supaya nanti Anda juga bisa dapat follower saya, ya. Silakan. Kemudian kalau Anda sudah dapat ide baru, langsung praktekkan, ya, langsung praktekkan. Supaya apa? Supaya nanti bisa membawa langsung prospek pada Anda. Karena begitu diganti, nanti pasti sudah berubah. Orang akan banyak mulai masuk kepada Anda. Ya? Kita masuk ke rahasia kedua, yaitu bagaimana membuat Instagram menjadi sumber prospek tak terbatas. Ya? Kalau bio Anda sudah kuat, baru lakukan yang kedua. Kalau bio Anda belum kuat, Anda lakukan yang kedua, nggak ada yang masuk juga. Makanya kita harus perkuat bio dulu. Setelah bio kuat, masuk yang kedua. Nah, yang kedua ini, kita bisa buat Instagram menjadi sumber prospek tak terbatas. Supaya Instagram bisa kasih kita prospek-prospek yang tepat, kita harus tahu apa yang disukai oleh Instagram. Nah, Anda bayangkan, kalau setiap hari Anda bisa dapat tambahan 5 prospek yang tepat, ya. Setiap hari Anda bisa dapat tambahan 5 prospek yang tepat untuk bisnis Anda. Sebulan adalah 150 prospek. Ya, ini prospek yang tepat. Mereka yang masuk ke Instagram Anda, lalu mereka masuk ke WA Anda sendiri, ya. Ini adalah prospek yang tepat. Mereka masuk sendiri, nggak ada yang suruh, ya, nggak ada yang suruh. Nah, kalau Anda bisa dapat tambahan 5 prospek yang tepat setiap hari, sebulan adalah 150 prospek yang tepat. Kira-kira nih, ya, kira-kira dari pengalaman Anda, kalau Anda dapat 150 prospek yang tepat tiap bulan, Anda bisa closing atau Anda bisa rekrut berapa agent baru, ya. Silakan di-chat. Kalau Anda bisa dapat 150 prospek yang tepat, Anda bisa rekrut berapa agent baru. Atau Anda bisa closing berapa polis baru. Ya, oke, ada yang 15, ada yang 10, ada yang 30, ada yang 15, ya. Jadi Anda sudah bisa bayangkan potensi, ya, potensi dari Anda merubah bio secepatnya. Ya, Anda merubah bio secepatnya, Anda bisa dapat banyak agent baru, ya. Apalagi Anda tulisnya adalah membantu mereka untuk mendapatkan penghasilan, ya, luar biasa, ya, luar biasa. Nah, jadi Anda harus tahu apa yang diinginkan oleh Instagram, ya. Yang diinginkan oleh Instagram adalah dia ingin supaya audiens Anda lama-lama di Instagram, betah di Instagram. Jadi Anda harus buat kontennya dalam bentuk tutorial, dalam bentuk training, dalam bentuk carousel, dalam bentuk video. Supaya apa? Supaya audiens Anda lama, ya. Kemudian Instagram mau audiens Anda berinteraksi, ya, berinteraksi. Kalau audiens Anda nggak berinteraksi, Instagram nggak suka, ya. Instagram maunya audiens Anda berinteraksi. Kemudian Instagram mau Anda menggunakan fitur-fitur baru mereka. Fitur baru mereka adalah IG Live, IG Story, dan IG TV. Ya. Nah, kemudian Instagram mau Anda konsisten. Konsisten bagaimana? Kalau Anda cuma bisa buat satu konten setiap hari, ya udah satu konten setiap hari. Jangan pas ingat baru buat. Anda harus konsisten setiap hari. Kalau Anda bisa diprediksi oleh Instagram, maka baru Instagram bisa memberikan orang yang tepat kepada Anda. Kalau Anda tidak bisa diprediksi oleh Instagram, maka Instagram tidak bisa memberikan Anda orang yang tepat. Nah, makanya Anda harus konsisten. Misalnya Anda biasa posting tiap jam 9 pagi, ya udah tiap jam 9 pagi. Kalau Anda posting tiap jam 12 siang, ya udah jam 12 siang. Jadi Anda konsisten melakukan kegiatan Anda di Instagram. Supaya apa? Supaya Instagram bisa kirimkan orang yang tepat, ya, konsisten.
Kalau Anda seminggu cuma bisa satu, ya udah seminggu satu, nggak apa-apa juga, ya nggak apa-apa juga. Nah, terus Instagram mau Anda ingin makin relevan, ya Instagram mau Anda ingin makin relevan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, ya Instagram mau Anda seperti ini. Pada saat misalnya follower Anda baru 1.000, ya follower Anda baru 1.000, lalu pada saat Anda posting, nggak semua lihat, cuma 2% yang lihat. Pada saat Anda posting konten nih, cuma 2% yang lihat. Berarti kan cuma 20 yang lihat. Kalau 20 yang lihat postingan Anda, dan mereka tidak interaksi dengan Anda, maka postingan Anda, konten Anda langsung mati. Tidak akan dilihat oleh siapapun. Tidak akan dilihat oleh follower Anda, apalagi dilihat oleh orang yang bukan follower Anda. Makanya, kalau Anda bikin konten tidak ada interaksi, maka konten tersebut tidak akan terlihat oleh siapapun. Tapi sebaliknya, seandainya Anda bikin konten, lalu ketika Anda bikin konten, 20 orang tersebut interaksi, ya 20 orang tersebut interaksi. Nah, karena banyak interaksi, Instagram kasih lihat ke 5% berikutnya. Berarti 50 orang akan lihat. Karena 50 orang akan lihat, dan ini 50 orang interaksi lagi, baru Instagram akan perlihatkan konten Anda ke orang-orang yang Anda kenal. Orang-orang yang lebih dari 63 juta orang yang Anda bisa target mereka, yang bisa jadi nasabah baru Anda, yang bisa jadi rekrutan Anda, dia baru kasih lihat setelah banyak interaksi dengan Anda. Ya, konten itu bisa di story. Ya, interaksi itu macam-macam. Ya, interaksi itu macam-macam. Interaksi itu adalah ini, ya, interaksi itu adalah hati, komen, view, share, save, direct message, tapping sticker, slider, polling, question, swipe up. Jadi, ini adalah yang dinilai oleh Instagram. Kalau setiap Anda posting, nggak ada yang komen, nggak ada yang kasih hati, nggak ada yang direct message, nggak ada yang tapping sticker, nggak ada yang save, maka konten Anda akan mati. Tapi kalau konten Anda tiba-tiba banyak, maka konten Anda akan diperlihatkan ke orang-orang di luar sana yang bukan follower Anda. Itulah yang Anda inginkan. Ya. Nah, jadi saya akan tunjukkan, ya, di sini adalah tempat di mana Anda bisa dapat follower baru, ya. Karena Instagram masih kasih Anda booster, IG Story, IG Live, IG TV, ya. Jadi kalau di feed, itu tidak sebesar di sini, ya, tidak sebesar di sini bonus yang diberikan oleh Instagram. Kalau Anda sering pakai IG Story, IG Live, IG TV, Instagram akan kasih Anda bonus, dia akan booster, ya. Konten bisa apa aja, nanti saya akan jelaskan tentang konten. Nah, untuk Anda yang masih baru di Instagram, yang atas ini namanya Instastory, yang bawah itu adalah kaca pembesar, itu adalah tempat Anda masuk ke IG TV, ya. Kemudian ada gambar pesawat, itu adalah inbox. Kemudian itu komen yang di tengah, ya. Kalau yang segi 4 besar itu adalah tempat konten yang namanya newsfeed, ya. Kemudian yang paling kanan namanya save, yang paling kiri namanya hati atau like, ya. Oke, Instagram itu harus pribadi atau bikin baru? Tidak perlu bikin baru, pakai yang sudah ada, ya. Nah, kalau story, manfaatkan tools, ya. Manfaatkan tools yang ada, stiker yang ada, untuk mengundang interaksi. Ingat, Instagram mau konten Anda banyak interaksi, ya. Instagram mau banyak konten interaksi, ya. Nah, ini adalah contoh, ya. Ini adalah contoh, ya. Contoh postingan saya yang sederhana. Ada vertikal 2, lalu horizontal 2, lalu saya taruh tulisan, saya taruh angka, lalu saya posting. Ketika saya posting, teman-teman lihat di sini, 78% bukan follower saya. Jadi konten ini dilihat oleh orang-orang yang bukan follower saya, ya. Jadi orang-orang yang bukan follower saya kalau lihat ini artinya apa? Artinya mereka akan lihat bio saya. Orang yang belum kenal saya ini akan lihat bio saya. Mereka akan lihat konten saya, dan kemungkinan mereka akan masuk ke dalam WA saya, ya. Jadi ini yang Anda inginkan. Anda ingin konten Anda bisa menjangkau orang-orang di luar sana yang belum follow Anda, ya, ya. Jadi ini adalah contoh konten. Anda bisa lihat konten ini di Instagram saya. Instagram saya namanya Tipsakti, ya. Nah, jadi ini adalah yang Anda inginkan, ya, Nah, juga perhatikan jam postingan. Jam postingan jangan sembarangan. Kenapa? Karena kan Instagram mau kalau Anda posting banyak yang interaksi. Kalau nggak bisa Anda posting sedikit yang interaksi, maka artinya apa? Instagram kira postingan Anda tidak relevan.
Nah, jadi makanya Anda posting pada saat follower Anda lagi aktif. Nah, dari pengalaman saya, follower saya aktifnya adalah jam 9 pagi, jam 12 siang, jam 3 sore, ya, dan jam 6 malam dan jam 9 malam, ya. Nah, jadi makanya perhatikan jam postingan. Dari pengalaman saya, jam-jam segitulah yang sangat powerful. Ya. Sekarang kita masuk ke rahasia ketiga. Setelah Anda tahu apa yang disukai oleh Instagram, sekarang saatnya kita membantu mereka meningkatkan, kita gunakan Instagram untuk membantu kita meningkatkan penjualan, ya. Nah, untuk membuat orang bisa beli, ya, dia harus percaya. Untuk buat mereka percaya, Anda harus punya personal branding dan Anda harus punya otoritas, ya. Nah, jadi persaingan Anda adalah bagaimana membuat prospek memilih Anda. Ya, jadi di sono ya, ketika nanti search di Instagram, prospek nanti yang milih Anda. Jadi kalau Anda tidak punya otoritas, tidak punya personal branding, prospek nggak pilih Anda. Jadi Anda tidak dapat yang namanya prospek yang tak dikenal. Nah, jadi makanya Anda harus perkuat personal branding Anda dan Anda harus jadi otoritas. Oke, ya. Postingan adalah jam 9 pagi, jam 12 siang, jam 3 sore, jam 6 malam, dan jam 9 malam. Itu dari pengalaman saya, ya. Jadi nanti Ibu Santi bisa coba. Nah, bagaimana cara buat konten yang disukai oleh audiens Anda? Kontennya harus 3E, ya. Konten harus 3E. Yang pertama adalah edukasi, ya. Edukasi itu artinya apa yang sedang Anda pelajari. Misalnya Anda pas ikut training, Anda dapat ilmu apa, lalu ketika Anda behind the scene, mereka juga pengen tahu, misalnya Anda lagi olahraga pagi, atau Anda lagi bermain dengan keluarga Anda, atau Anda lagi jalan-jalan ke luar negeri, ya, behind the scene-nya bagaimana, mereka pengen lihat. Kemudian hal-hal yang bisa menginspirasi, hal-hal yang bisa membuat mereka semangat, Anda juga posting, ya. Kemudian bagaimana membuat mereka menjadi bagian dari komunitas Anda juga posting. Lalu konten-konten yang bisa menghibur mereka, misalnya lucu-lucuan, ya, Anda posting juga. Jadi konten Anda harus menjadi magnet, ya, menjadi magnet. Kegiatan Anda, ya, misalnya Anda belajar sesuatu hari ini tentang Instagram, Anda boleh sharing apa yang Anda pelajari. Kemudian atau Anda belajar sesuatu dari pertanyaan-pertanyaan prospek Anda, pertanyaan-pertanyaan nasabah Anda, misalnya mereka masalahnya apa, mereka sering nanya apa, mereka sering salah pengertian apa. Nah, Anda bisa ceritakan sebagai konten Instagram Anda. Kemudian Anda mengajarkan mereka cara beli asuransi, cara jual asuransi, cara investasi, cara bangun passive income. Anda bisa ajarkan mereka di konten Anda. Atau Anda ajarkan mereka cara merancang pendidikan anak. Dan kalau Anda nanti sudah dapat closingan, jangan lupa minta testimoni, ya. Jangan lupa minta testimoni pada mereka, lalu Anda simpan testimoni tersebut. Bukan untuk diposting ke Instagram, nanti bisa Anda pakai untuk membuat prospek yang sudah masuk WA Anda menjadi lebih cepat percaya, ya. Jadi misalnya ada closingan, Anda boleh tanya kepada nasabah, misalnya, oke Pak, misalnya Anda tanya kepada nasabah Anda tentang testimoni, Pak, hari ini kan Bapak udah closing nih sama saya, terima kasih Pak. Nah, kalau saya boleh tahu nih kenapa Bapak sampai closing sama saya. Nah, terus akhirnya Bapak tersebut cerita, Bapak tersebut bilang, ya saya kan kena PHK, saya udah nggak ada kerjaan. Nah, lalu saya pengen melindungi aset keluarga saya. Lalu saya pas cari di Instagram, ketemu dengan Anda. Setelah ketemu dengan Anda, saya masuk ke WA Anda. Setelah masuk ke WA Anda menjawab semua pertanyaan saya dengan cepat dan baik. Ya udah, karena Anda bisa memberikan saya produk yang tepat, akhirnya saya closing dengan Anda. Nah, kalau Anda bisa rekam ini ya dalam bentuk video, Anda simpan. Nah, Anda bisa simpan 1, boleh, simpan 5, simpan 10. Semakin banyak testimoni yang Anda simpan, semakin baik, ya. Semakin banyak testimoni yang Anda simpan, semakin baik, ya. Jadi selalu kumpulkan testimoni, karena itu sangat bermanfaat untuk kita. Nah, setelah Anda posting, jangan lupa lihat jawaban mereka, interaksi mereka. Jadi habis Anda posting, Anda jangan tinggal. Habis Anda posting, Anda interaksi, ya. Anda postingnya di mana? Di IG Story, di IG Live, di IG TV, atau di Carousel, atau di Newsfeed. Pokoknya setiap kali Anda posting, Anda interaksi dengan mereka, ya. Supaya apa? Supaya prospek menjadi kenal Anda, suka Anda, dan percaya dengan Anda, ya. Prospek menjadi makin kenal Anda, makin suka Anda, makin percaya Anda. Kalau dia sudah percaya dengan
Carousel itu artinya beberapa foto disusun lalu diposting sekaligus, ya. Beberapa foto disusun, diposting sekaligus, ya. Biasakan orang kalau Instagram itu scroll dari atas ke bawah. Ketika dia lihat carousel, dia akan swipe kiri, swipe kanan. Kenapa? Karena ada 3 foto yang disusun. Ya, 3 foto disusun, lalu kita posting. Jadi akhirnya mereka harus lihat kiri kanan nih. Kalau dia mau lihat foto yang berikutnya, dia harus geser kiri kanan. Karena dia geser kiri kanan, jadi dia kan berhenti. Dia lebih lama di Instagram. Nah, Instagram suka tuh, ya. Instagram suka yang seperti ini, ya. Nah, jadi apakah Anda sudah dapat lagi ide-ide baru cara tambah prospek hari ini, ya? Apakah Anda sudah dapat ide baru? Kalau sudah dapat ide baru, silakan di-share supaya saya tahu Anda masih ngikutin, ya. Apakah Anda sudah dapat ide baru lagi, ya? Sudah dapat, oke, terima kasih. Apakah Anda sudah bisa melihat kesempatan apa yang bisa Anda raih dengan pengetahuan baru ini? Ya, apakah Anda sudah bisa melihat betapa banyaknya orang-orang di luar sana akan masuk ke dalam Instagram Anda kalau Anda melakukannya dengan tepat? Kesempatan itu terbuka lebar untuk Anda, ya, lebar banget. Kenapa? Karena dari bio Anda bisa tangkap mereka, dari foto Anda, lalu dari konten Anda, ini bisa membuat Anda unggul di Instagram. Nah, karena waktu saya sudah habis, ya, apakah Anda mau bonus? Ya, kalau mau bonus silakan di-chat, ya. Kita sudah lebih dari 1 jam ini, ya. Kalau mau bonus silakan di-chat, ya. Silakan di-chat kalau Anda mau bonus. Oke, kalau gitu saya lanjut, ya. Kita lanjut bonus dulu, ya. Oke, ya. Nah, banyak orang bilang hashtag tidak terlalu pengaruh, ya. Banyak orang bilang hashtag tidak terlalu pengaruh, ya. Memang hashtag sudah tidak pengaruh kalau Anda gunakannya salah, ya. Kalau Anda gunakannya salah. Jadi hashtag itu maksimal 30, ya. Banyak orang menggunakannya salah, ya. Bahkan banyak orang salah strategi, makanya hashtag tidak berpengaruh pada mereka, ya. Jadi saran saya memang maksimal 30, tapi Anda jangan pakai 30, Anda pakai 20 aja, ya. Anda pakai 20 aja. Terus pilih hashtag sesuai dengan target market, jangan pilih hashtag sembarangan, ya. Kebanyakan orang pilih hashtag sembarangan, ya. Pilih hashtag misalnya asuransi kesehatan, ya nggak ada gunanya. Anda harus pilih hashtag sesuai target market Anda, ya. Nah, kemudian gunakan 2 atau 3 hashtag untuk personal branding Anda, ya. Gunakan hashtag untuk personal branding Anda. Jadi misalnya Anda dari Pru apa nih, ya. Anda tulis brand Anda, ya. Dari Pru mana, ya. Anda tulis. Nah, itu menandakan personal brand Anda. Terus kemudian hashtag bisa diletakkan di komen, ya. Hashtag diletakkan di komen, jangan di caption, ya. Supaya apa? Supaya nggak rame, supaya newsfeed-nya nggak rame. Anda taruh di komen, hasilnya sama aja, taruh di komen atau di caption, ya. Lalu kalau follower Anda dikit, jangan pakai hashtag yang postingannya banyak, ya. Kalau follower Anda misalnya kurang dari 10.000, jangan pakai hashtag yang 100.000, jangan pakai hashtag yang gede-gede, pakai aja yang 20.000, yang 30.000, sampai 50.000 masih oke lah. Tapi kalau hashtag Anda sudah 100.000, Anda mau pakai yang 200.000 silakan, mau pakai yang 300.000 postingan silakan. Jangan pakai yang 1 juta. Kalau follower Anda baru 100.000, percuma. Nah, kalau follower Anda nanti sudah 500.000, silakan pakai hashtag yang postingannya 1 juta. Ya, nah jadi itu strateginya. Kalau Anda gunakan strategi yang tepat, pasti akan membawa hasil. Ini contoh postingan saya. Saya bersama Pak Tommy Syawira, 11 tahun yang lalu ada foto, ya. 11 tahun yang lalu ada foto. Kita sudah partner cukup lama, ya. Kemudian tahun lalu kita foto lagi, ya. Lalu saya posting, ya. Saya posting yang ini. Nah, pada saat saya posting yang ini, hashtag teman-teman lihat, saya taruh di komen, ya. Saya taruh hashtag saya di komen. Nah, setelah saya posting, berapa hasilnya? 57% orang yang lihat postingan ini bukan follower saya. Berarti ini adalah hashtag yang tepat, penggunaan hashtag yang tepat. 57% bukan follower saya. Ya, jadi kita mendapat prospek-prospek yang tak terbatas yang di luar sana. Dia akhirnya follow saya, dan dia melihat WA saya, dan dia masuk ke WA saya. Ya, nah. Jadi ini adalah strateginya, ya. Nah, kan lebih menarik lagi kalau konten Anda bisa viral. Kalau konten Anda bisa viral, Anda bisa dapat follower-follower di luar sana yang belum follow Anda banyak banget, ya. Nah, konten viral itu ada di mana? Konten viral itu ada di sini, ada di explore, ya, atau istilahnya discovery, ya. Discovery, boleh juga sebutannya discovery.
Discovery itu artinya di-explore. Explore itu yang kaca pembesar ya. Explore itu kaca pembesar ya. Nah, kalau Anda lihat konten saya yang paling atas kanan itu muncul. Kenapa konten saya bisa muncul? Karena dulu saya nyontek konten orang lain. Dulu ada konten orang lain mirip kayak begini ya. Ada foto di sebelah kanan, lalu di sebelah kiri ada tulisan work from home, lalu di atasnya ada tulisan bahasa Inggris ya. Dulu saya nyonteknya yang konten bahasa Inggris. Tulisannya $1.000 pertama ya, first 1,000, tulisannya itu. Lalu saya robah menjadi foto saya, lalu ada tulisan work from home di kiri saya, lalu ada tulisan 1 juta pertama. Langsung saya posting. Setelah saya posting langsung viral, langsung masuk di explore. Nah, semua konten yang masuk di explore ini akan dapat prospek yang banyak. Prospek yang tak terbatas akan muncul ya. Kenapa? Karena orang di sini adalah semua konten-konten yang viral. Jadi kalau Anda meniru konten yang di sini, konten Anda akan berpotensi viral. Ya, konten Anda akan berpotensi viral. Ya, sebagai contoh, saya kasih contoh satu lagi nih supaya Anda makin mengerti. Misalnya di tengah ada tulisan cara mudah seleksi rambut agar rapi. Ya, di tengah situ ada tulisan cara mudah seleksi rambut agar rapi. Nah, Anda bisa tulis, ya, Anda buat konten Anda, misalnya cara mudah seleksi polis agar menguntungkan misalnya. Cara mudah seleksi asuransi kesehatan agar menguntungkan. Lalu Anda taruh foto Anda. Nah, ketika Anda posting, bisa aja postingan Anda langsung viral. Kenapa? Karena Anda sudah mengikuti pola konten yang viral. Jadi semua konten yang bisa masuk explore itu adalah konten-konten yang viral. Ya, jadi Anda tinggal tiru kontennya. Ya, tiru di sini maksudnya bukan di copy. Ya, bukan di copy, tapi Anda lihat bentuknya. Anda lihat bentuknya, lalu Anda tiru modelnya. Ya, sama seperti saya nggak copy. Saya tiru bentuknya. Dengan saya meniru bentuknya, lalu saya posting menjadi viral. Ya, oke. Foto profil harus sendiri, ya. Foto profil harus sendiri, kelihatan wajah, ada eye contact, ada senyuman, dan kelihatan pundak. Jangan sampai kelihatan pinggang, ya. Kelihatan pundak aja, ya. Oke, lalu beda hashtag di komen dan caption. Kalau di komen, hashtagnya kan menjadi lebih rapi, ya. Jadi tidak mengganggu postingan Anda, tidak mengganggu tulisan Anda, ya. Oke, untuk orang sin di IG lalu link ke WA itu kita publik nomor kontak di bio atau enggak? Nah, di bio kita tadi saya udah jelaskan di awal, di bio kita taruh link yang bisa masuk ke WA, ya. Di bio kita taruh link yang bisa masuk ke WA, ya. Oke. Nah, ini ada beberapa tools yang silakan Anda foto. Ini adalah tools yang bisa membantu Anda membuat konten. Ya, kalau Anda mau bikin foto, terus belakangnya ada gambar jalan-jalan, terus Anda mau bikin foto Anda, lalu background-nya ada ganti-ganti, lalu Anda mau bikin foto Anda langsung dipotong-potong, atau Anda mau bikin konten langsung Anda bisa schedule, ini adalah tools-nya. Ini semua tools gratis. Silakan Anda foto, silakan Anda pakai. Ya. Oke, ya, jadi apakah Anda belajar sesuatu yang bermanfaat sampai sekarang? Ya, apakah Anda belajar sesuatu yang bermanfaat sampai detik ini? Ya, kalau Anda belajar sesuatu yang bermanfaat, silakan di-chat. Ya, silakan di-chat. Ya, oke, mantap. Segera praktekkan. Ya, segera praktekkan. Kenapa? Karena ini bisa membantu Anda menambah agent, menambah nasabah, menambah klien. Ya. Begitu banyak kesempatan terbuka lebar, Anda bisa naik peringkat, Anda bisa jadi top income earner, ya, praktekkan. Apakah Anda sudah bisa melihat kesempatan besar yang terbuka lebar di depan Anda gara-gara Anda tahu strategi di Instagram? Apakah Anda sudah bisa melihat kesempatan besar? Kalau Anda bisa lihat kesempatan besar di Instagram, segera Anda gunakan, segera Anda praktekkan. Supaya apa? Supaya Anda bisa buat tahun ini menjadi tahun terbaik untuk Anda, ya. Kalau Anda bisa rekrut 30 agent baru, Anda bisa rekrut 15 agent baru, kalau Anda bisa rekrut 10 agent baru setiap bulan, Anda bisa bayangkan tahun ini akan menjadi tahun terbaik Anda. Ya. Jadi sekarang saat terbaik untuk buat banyak calon prospek kenal, suka, dan percaya Anda. Karena kenapa? Karena mereka punya banyak waktu, mereka terbiasa di sosial media, mereka perlu proteksi, mereka perlu penghasilan, ya penghasilan mereka semua drop, ya. Jadi mereka perlu Anda, ya mereka perlu Anda. Anda seperti juru selamat bagi mereka, Anda seperti orang yang mereka tunggu-tunggu, tapi mereka tidak bertemu dengan Anda. Jadi makanya Anda harus buat profil bio Anda yang kuat supaya mereka tahu Anda adalah orang yang tepat, ya. Jadi sangat penting untuk buat diri Anda diingat
mau beli asuransi. Sangat penting untuk buat diri Anda diingat saat prospek pengen tambah income, ya. Nah, kalau gara-gara jurus Instagram ini, Anda dapat 1 klien baru setiap minggu, ya. Berapa income tambahan yang bisa Anda hasilkan? Coba dicek, ya. Kalau gara-gara 1 aja setiap minggu, Anda bisa dapat 1 klien baru atau 1 agent potensial. Berapa income tambahan yang bisa Anda hasilkan, ya. Makanya Anda harus praktek, jangan cuma nggak dipraktekkan, percuma, ya. Anda harus praktek, tanpa praktek nggak bakal ada hasil. Berapa income tambahan? Apakah 10 juta, ya? Apakah 50 juta, ya? Apa 100 juta? Wah, luar biasa. Ya. Jadi semakin tepat audiens yang Anda pilih, semakin besar potensi Anda, ya. Jadi makanya dahsyat banget, ya. Anda bisa lebih unggul dari orang di luar sana. Tadi sudah saya tunjukkan kepada Anda, berapa banyak orang di luar sana yang mungkin lebih senior dari Anda. Mereka mungkin lebih hebat dari Anda, tapi Instagramnya akan kalah dengan Anda. Kenapa? Karena mereka tidak tahu apa yang Anda sudah robah, ya. Mereka tidak tahu bagaimana cara merubah bio mereka supaya menjadi powerful, tapi Anda hari ini sudah tahu. Jadi makanya segera praktekkan, ya, segera praktekkan. Ini akan menjadi masa depan yang sangat luar biasa untuk Anda, ya. Nah, sekarang saya pengen tanya kepada Anda nih, apakah Anda ingin dipandu untuk menerapkannya, ya? Apakah Anda ingin dipandu untuk menerapkan rahasia 1, rahasia 2, rahasia 3. Kalau Anda pengen dipandu untuk menerapkannya, silakan komen saya mau, ya. Kalau Anda pengen dipandu untuk menerapkan apa yang sudah kita bahas hari ini, supaya apa? Supaya Anda mulai bulan depan dapat calon prospek baru lewat Instagram, cepat bangun personal branding. Silakan Anda chat, ya. Kalau Anda mau dipandu, Anda chat. Anda mau langsung praktek sendiri, ya juga bisa. Kan saya sudah kasih tahu strateginya. Tapi kalau mau dipandu, silakan chat, ya. Nah, kalau Anda mau dipandu, tentu waktu sangat terbatas. Jadi waktu 1 jam nggak mungkin saya bisa memandu Anda dengan baik. Makanya saya dan Pak Tommy Syawira memutuskan untuk membuat satu program yang lebih panjang, di mana kita bisa membantu Anda dengan lebih baik, ya. Tanggal 25, tanggal 26, kosongkan kalender kalau Anda mau dibantu, mau dipandu, ya. 25, 26 hari Kamis Jumat, jam 10 sampai jam 12, ya. Jam 10 sampai jam 12. Nah, kenapa kita pakai 2 hari? Karena demikian. Pada hari pertama, Anda akan saya berikan strategi untuk merubah bio Anda. Setelah itu Anda praktekkan, besok akan saya lihat bio Anda. Kalau bio Anda belum powerful, saya akan kasih panduan, saya akan kasih feedback lagi. Sehingga Anda bisa membuat bio Anda makin dahsyat, ya. Jadi silakan Anda kosongkan kalau Anda mau ikut, ya. Nah, kita akan bahas tentang bagaimana membuat profil yang kuat, ya. Kita akan bahas membuat profil yang kuat. Ini adalah murid-murid saya. Jadi kalau Anda lihat murid-murid saya ini, followernya nggak banyak, tapi duitnya banyak. Yang penting kan duitnya banyak, bukan follower banyak. Kenapa? Karena orang masuknya ke WA, bukan orang masuknya ke follow. Ya, masuk ke follow kan nggak jadi duit. Kalau masuk ke WA bisa jadi duit. Kenapa? Karena Anda bisa kasih brosur, Anda bisa ngajak ketemuan lewat online atau lewat WA call, ya macam-macam. Kalau sudah masuk WA terserah Anda, ya. Nah, jadi kita akan bahas itu. Yang kedua adalah kita akan bahas tentang konten. Bagaimana supaya Anda tidak kehabisan ide konten, ya. Nah, kemudian bagaimana mengoptimasi postingan. Ya, ini kita bahas tentang konten lah. Bagaimana supaya Anda bisa buat konten yang membuat orang berinteraksi dengan Anda. Kemudian akhirnya kita akan bahas juga bagaimana cara chatting dengan mereka. Pada saat mereka komen, Anda bagaimana interaksi dengan mereka supaya apa? Supaya mereka itu tidak merasa Anda lagi pengen jualan. Ya, bagaimana cara menjual tanpa terlihat jualan, ya. Ide-ide icebreaker-nya bagaimana, skrip untuk chatting, copy paste bagaimana, ya. Jadi Anda bisa dapatkan ini semua. Nah, jadi ini total value-nya, ya, profil, konten, chatting, ini total value-nya 1,9, ya, 1,9. Namun hari ini kita akan berikan harga yang sangat spesial, ya, sangat spesial. Anda nggak usah 1,9, Anda hanya 588 untuk 2 hari, ya, untuk 2 hari, ya, masing-masing 2 jam. Anda bisa ini. Nah, tadi hemat 70%, ya, ini adalah hemat 70%. Nah, untuk Anda yang mau silakan tulis di chat. Saya mau supaya saya bisa hitung berapa jumlah slot yang harus saya persiapkan, ya. Untuk Anda yang mau silakan di chat, ya. Nah,
Lalu Anda foto ini, Anda foto ya, Anda nanti transfernya 588 plus 3 angka terakhir handphone Anda. Supaya apa? Supaya kita tahu ya, nanti yang transfer 588 banyak. Nanti kan kita nggak tahu ini dari siapa ya. Jadi pastikan Anda tambah 3 angka terakhir nomor HP Anda ke rekening Bapak Tommy Syawira ya. Kirimkan buktinya ke WA ini, jadi ini di foto, kirimkan buktinya ke WA ini, lalu cantumkan nama dan email Anda ya, langsung pada saat Anda sibuk transfer, langsung cantumkan nama dan email ya. Nah, jadi ini adalah orang-orang yang sudah ikut ya, Mei LWG ya, dia sudah ikut, dia mengatakan tidak sia-sia ikut training ini, kemudian early LWG ya, jadi Anda bisa cek sendiri. Finally setelah ikut saya jadi ngerti istilah username, bio dan lain-lain. Jadi kalau Anda gaptek, Anda pemula, nggak usah khawatir, Anda pasti bisa ya. Yang penting Anda ikut. Nah, berguna untuk dapat prospek di masa new normal. Kita sudah masuk di new normal. Jadi Anda harus kuasai ilmu Instagram ya. Jangan sampai orang lain yang kuasai, Anda nggak kuasai, nanti Anda ketinggalan ya. Bayangkan Anda bisa dapat prospek terus dari Instagram. Kemudian Anda bisa bangun fondasi personal branding. Ini yang akan membuat Anda unggul nanti ke depannya. Nah, kemudian saya akan berikan Anda 40 lebih video tutorial. Nah, 40 lebih video tutorial ini nanti akan Anda bisa nonton ya. Dari mana? Dari cara bikin Canva, cara bikin akun baru, cara convert ke private business, akun bisnis atau private, atau akun personal, lalu bagaimana cara membuat caption supaya rapi, bagaimana cara membuat story, bagaimana membuat gambar bergerak, bagaimana membuat hashtag, bagaimana memilih hashtag, semuanya ada di sini ya, semuanya ada di sini. Ini akan saya berikan Anda gratis ya. Anda bisa belajar ilmu ini nggak ada kadaluarsanya ya, jadi nanti Anda bisa akses gratis, nggak ada kadaluarsa, Anda bisa belajar satu keluarga ya. Bayangin, satu ilmu buat suami istri, buat anak, ini sangat berguna untuk masa depan Anda ya, penting banget. Jadi ini pantas banget untuk Anda miliki ya. Lalu saya kasih Anda 1000 template konten, 1000 ya. Jadi untuk Anda yang mau, Anda tulis di chat supaya kita bisa hitung berapa orang yang mau, supaya kita bisa siapkan bonus gratis ini untuk Anda ya. Nah, kemudian ini sangat spesial, ini tidak untuk semua orang ya. Bonus ini sangat spesial, ini nilainya aja 5 juta. Saya biasa kalau kasih konsultasi ke orang tentang bio, ini value-nya 5 juta. Untuk Anda yang lunas langsung ya, untuk Anda yang lunas langsung 1 kali 24 jam, Anda langsung bisa konsultasi bio dengan saya ya, langsung konsultasi bio dengan saya. Ya, jadi tidak untuk semua orang tentunya, karena semua orang nanti saya nggak mungkin bisa jawab semua. Jadi untuk Anda yang langsung, ya, untuk Anda yang langsung lunas, Anda bisa langsung nanti DM ke saya, konsultasi bio dengan saya, dan saya akan langsung kasih Anda akses gratis, ya, akses gratis ke 40 video, ya. Jadi nggak usah tunggu tanggal 25, 26 untuk konsultasi dengan saya, ya. Hanya ada 2 hari kemudian, ya, setelah kita verifikasi semuanya, nanti kita akan daftarkan Anda gratis akses 40 video, lalu gratis 1000 template, lalu Anda bisa gratis konsultasi bio dengan saya. Nah, itu Anda bisa lakukan sekarang ya, sekarang itu maksudnya 2 hari dari sekarang, karena kita harus proses dulu ya. Jadi makanya untuk Anda yang mau silahkan di-chat, karena ini hanya untuk Anda yang cepat, dan untuk Anda yang tulis saya mau ya, untuk Anda yang tulis saya mau, Anda akan dapatkan gratis konsultasi bio dimulai dari sekarang, nggak usah tunggu tanggal 25, 26 ya. Silakan di-chat ya. Nah, untuk Anda yang mau langsung, Anda harus langsung transfer supaya langsung lunas, supaya langsung bisa kita buatkan login untuk Anda bisa akses gratis ya. Nah, Anda foto, siapa cepat dia yang dapat ya. Untuk konsultasi tentu nggak bisa semua orang. Siapa cepat dia yang dapat ya, karena waktu saya terbatas. Nggak mungkin saya bisa tangani semua 300 orang, nggak mungkin. Ya, mungkin untuk sesi kali ini saya bisa tangani 30 orang ya. Jadi makanya siapa cepat dia yang dapat. Silakan Anda duluan ya, silakan Anda duluan. Ini adalah testimoni dari Martha, ini juga dari Insurance Prudential. Dia mengatakan, "Coach, ini di luar ekspektasi. Sampai dipandu segininya ya, jadi beliau belum pernah merasakan dipandu segininya ya. Kenapa? Karena beliau bisa chatting dengan saya, konsultasi bio bolak-balik setiap hari, dan kalau Anda lihat ini adalah malam ya, malam saya chatting dengan Ibu Martha, ini malam ya. Jadi makanya untuk Anda
Anda yang mau ingin segera mengalami transformasi untuk bio Anda, segera langsung Anda chat saya mau, segera Anda foto, segera Anda transfer, supaya cepat lunas, supaya kita bisa buatkan account untuk Anda, supaya Anda bisa akses 40 video training, Anda bisa akses 1000 template, dan Anda bisa langsung konsultasi dengan saya. Jadi ini terbatas banget ya, yang Anda dapatkan adalah 2 hari Zoom training, ya 2 hari Zoom training, tanggal 25-26, 2 hari Zoom training. Hari pertama kita implementasi bio, kemudian hari kedua kita review bio, lalu kita juga bahas konten dan kita akan bahas chatting. Kemudian Anda langsung dapat 40 video tutorial sekarang. Sekarang ini artinya 2 kali 24 jam ya, bukan langsung begitu bayar langsung dapat, karena kan saya harus daftarin dulu ya. 2 kali 24 jam langsung saya akan daftarkan Anda. Jadi Anda sudah bisa langsung nonton sebelum tanggal 25-26. Nah, setelah Anda praktekkan, Anda rombak-rombak bio Anda, nanti Anda mau konsultasi dengan saya, silakan ya. Yang mau konsultasi dengan saya silakan, cuma tidak untuk semua orang. Hanya untuk Anda yang duluan, yang paling cepat ya. 1 kali 24 jam Anda sudah transfer, itu yang akan saya layanin ya. Silakan Anda lakukan sekarang, karena winner selalu melakukan lebih cepat daripada orang lain ya. Oke, jadi Instagram Anda akan jadi magnet ya. Anda akan bisa menggiring prospek yang tak dikenal lebih dari 63 juta orang di luar sana untuk melihat kesempatan yang Anda miliki. Bisa polis Anda, bisa Anda rekrut sebagai agent. Anda akan siap jadi pemenang di era new normal. Ya, Anda dapat gratis 40 video dan 1000 template. Dan beberapa dari Anda yang cepat, Anda akan dapat langsung konsultasi bio dengan saya sebelum tanggal 25-26 ya. Jadi pastikan Anda termasuk orang-orang tersebut ya. Ini ada testimoni lagi dari Hande Aja ya. Hande Aja dia mengatakan, saya jadi tahu tips dan trik memasarkan produk lewat jalur online, khususnya Instagram. Ya. Jadi makanya Anda langsung action, Anda yang mau jangan tunda. Kenapa? Karena kesempatan ini tidak akan terulang lagi ya. Tidak mungkin saya bisa buka konsultasi bio selamanya ya. Hanya untuk hari ini, untuk peserta spesial hari ini ya. Jadi untuk Anda yang belum foto ya, ini terakhir kali saya munculkan kepada Anda, pastikan Anda cantumkan nama dan email karena saya harus daftarkan Anda satu persatu supaya Anda bisa akses login yang bisa nanti Anda dapat 40 video tutorial dan 1000 template. Jadi makanya Anda pas kasih bukti transfer, cantumkan nama dan email Anda. Tanpa nama dan email Anda, nanti Anda akan terlambat dapat loginnya. Ya, jadi pastikan Anda cantumkan. Ya, oke, itu saja dari saya. Terima kasih banyak atas partisipasi Anda. Terima kasih banyak atas kehadiran Anda. Saya berharap Anda semua mengalami transformasi lewat ilmu yang Anda dapatkan hari ini, Anda praktekkan hari ini. Dan kalau Anda mau dipandu, silakan Anda ikut program tanggal 25-26. Saya mendoakan semua kesuksesan untuk Anda ya. Itu saja dari saya kembalikan kepada Bapak Tommy Syawira. Oke, ada satu pertanyaan. Hashtag 1 juta itu maksudnya apa? Hashtag 1 juta itu maksudnya kalau Anda nanti cari di Instagram, ya ada tulisan. Misalnya Anda cari hashtag insurance, ya Anda cari hashtag insurance. Nanti ada tulisan postingnya berapa? Postingnya 1 juta atau 500.000, maksudnya itu ya. Jadi nanti jangan khawatir ya, jangan khawatir Bro Andi. Anda nanti dapat video tutorialnya yang membahas detail tentang hashtag ya, jadi jangan khawatir ya. Oke, itu saja ya. Terima kasih, sukses untuk Anda semua. Semoga ilmu ini bisa Anda praktekkan dan menjadikan Anda top income earner. Amin. Oke, yes. Thank you Pak Sondi. Teman-teman kasih tepuk tangan dong, kasih jempol dong buat Pak Sondi dong. Thank you ya, thank you Pak Sondi ya. Jadi hari ini thank you semuanya, and senang sekali ya hari ini udah jam 9. Oke, thank you dari Yosef, thank you ya. Jadi gini, tadi udah jelas sekali ya dari Pak Suwandi udah mengajarkannya banyak hal. Jadi itu adalah langkah pertama yang memang kami berikan untuk Anda yang memang ingin tahu lebih lanjut. Yang tadi berlanjut ke kelas yang kedua. Dari kelas pertama kan kami berikan secara gratis supaya Anda punya gambaran bahwa ini peluang loh. Ya, yang saya lihat ini adalah yang terus terang. Saya melihat adalah pentingnya, yaitu yang Anda dapat bukan dari yang WA Anda sekarang punya. Bukan database handphone Anda. Itu yang terbaik. Seringkali saya melatih Greensill. Saya kan melatih sampai 1.100 leader. Lalu tanya, Coach, saya udah nggak punya my ring pertama, sudah nggak punya market saya lagi, yang wow market udah nggak ada. Bingung mau cari di mana. Nah, ini saatnya. 63 juta. Oke lah, nggak usah banyak lah. 6 juta masih kebanyakan lah. 100.000 masih kebanyakan lah. Berapa ribu saja benar-benar udah Anda bisa dapatkan. Nah, ini yang saya pikir
momen yang harus Anda pakai untuk bisa manfaatkan. Dan 2 hari ini sebenarnya udah batch kedua yang kami adakan, ya. Jadi bukan yang pertama, tapi ini yang kedua, dan hasilnya bagus sekali. Tadi juga lihat sebenarnya ada tim dari Bu Enda ya, ya. Semua Enda dia juga kemarin ikut batch yang pertama untuk pengembangan di Instagramnya, kembali sekarang hadir untuk bersama timnya. Okay, thank you ya Bu Enda semuanya, thank you teman-teman di sini. So, saya pikir nggak panjang lebar lagi ya, juga sampai jam 9 malam nih. Minimal Anda udah mengerti bahwa saya juga dari Pak Sony belajar satu hal. Bukan jumlah follower yang menentukan. Buat apa dari follower kalau tidak menambah uang? Betul nggak? Kecuali Anda mau jadi influencer, itu lain hal. Tapi kalau bukan influencer, nggak ada gunanya follower banyak. Kecuali gengsi-gengsian aja gitu ya. No. Saya pikir di sini kan kita mau bisnis. Ini momentum. Ya, momentum. Jadi sekarang tidak perkara bahwa penting bahwa follower harus banyak, tidak. Yang penting bisa Anda giring dia masuk ke WA Anda. Itu yang buat Anda. Ya, Anda dapat uang. Jadi, hopefully dengan diajarkan bio seperti ini, Anda makin kuat prestasinya. Satu lagi terakhir ya, teman-teman, sampai jam 9 ya. Saya ingat waktu batch pertama, itu total hampir 100-an, banyak, 100 lebih yang ikut ya. Jadi saya ingat tuh, ada yang tanya, bagus pertanyaannya. Dia bilang, Coach, saya belum ada di Prudential, saya belum ada prestasi ini. Nah, kira-kira gimana tuh? Apa yang mau saya tampilkan? Saya belum punya prestasi, betul nggak? Baru nih, gimana? Remember, ya, tadi Pak Sony sampaikan, sebenarnya ini yang prestasinya belum tentu lakukan. Justru Anda belum punya prestasi, bio Anda kuatkan. Karena mereka tidak tahu, ya. Kita nggak tahu tentang MDR itu apalah, ini apa, dia juga nggak tahu dia. Yang dia tahu bahwa Anda mau menyelesaikan masalahnya dia, itu yang dia mau. Remember, orang mau datang ke website kita, mau datang ke akun kita karena satu hal, ada value-nya. Jadi yang tadi Pak Sony ajarkan, kalau memang Anda kasih value, mencapai income sekian, dapatkan income, dia akan datang. Datang karena apa? Karena value-nya. Kalau dia udah datang lihat value-nya, dia udah nggak peduli Anda itu siapa. Yang penting dia tahu Anda itu adalah peduli dengan dia. Itu yang penting. Jadi saya pikir ini momennya sangat bagus ya. Orang-orang kaya selalu memanfaatkan momentum. Business is building momentum. Ini momentumnya buat Anda semua. Karena banyak orang PHK, mereka butuh penghasilan, di situ Anda masuk. Ya, nanti di kelas itu akan diajarkan bagaimana susun bionya, kemudian sesi besoknya perdalam lagi, pertajam lagi. Ya, dan bagi Anda udah lunas hari ini atau 24 jam, nanti akan langsung tekan linknya untuk bisa akses ke 40 video tadi dan juga template-nya. Jadi nanti Anda sudah bisa langsung mulai, mumpung ada sebagian kota masih PSBB, latihan dulu, bikin gambar seperti apa, lewat Canva seperti apa. Anda latihan dulu. Nanti ketika kelasnya, pertanyaan Anda jauh lebih tajam lagi. Dan saya juga surprise Pak Sony mau ya, mengevaluasi, memberikan masukan buat bio Anda. Dan itu tidak mudah loh, karena harus dilihat satu persatu. Ya, istilahnya kalau di Prudential bedah polis, nah sama. Anda punya bio mau dibedah. Dan terakhir ya teman-teman, ini peluang sebenarnya. Kami udah adakan ini saya presentasi dengan Pak Sony udah 12 akademisi all over semuanya. Ya. Dan saya lihat di sini, one thing. Ini surprising, ya. Sebagian nggak muncul di sini. Tadi ada 300-an lebih, ya, hampir 400 lebih, ya. Apa yang terjadi di sana? Pertanyaannya masih jujur, saya bukan apa ya, ini masih terlalu dasar, basic sekali, ya. Masih sangat basic. Artinya, kalau sudah 12 agensi kami tampil, dan pertanyaan masih berdasar basic seperti ini, nanti mereka tidak tahu cara memakainya. Dan ini yang kita bilang Anda ahead of the curve. Anda lebih awal melakukannya, fantastis. Ya, ada yang malah bertanya, IG story itu apa ya? Ada yang bertanya lebih lucu lagi, DM itu apa ya? Nah, lihat dari pertanyaan kita bisa tahu bahwa mereka itu tidak tahu justru momentumnya, marketnya ada di sana. Nah, inilah teman-teman yang saya pikir momen buat Anda semua untuk manfaatkan bagaimana kita bisa istilahnya atau apa? Leverage dalam kondisi seperti ini. Ya, baik teman-teman, terima kasih sekali lagi buat keikutsertaannya. Ya, meskipun Anda masih pemula, masih begini, masih awal-awal, it's okay. Yang tadi itu, cuma pertanyaan sederhana aja. DM itu apa, Coach? Kan luar biasa pertanyaan seperti itu. It's okay. It means what? Peluang kita masih banyak.
Seperti kata Jack Ma, Alibaba.com, dia bilang apa? Kalau semua sudah tahu, sudah pasti bukan milik kita. Itu yang harus kita ketahui. Jadi maksud saya, tahu saya yang hari ini bisa memanfaatkan Instagram, maybe less than 5%. Mungkin hanya 1% saja yang bisa manfaat. The rest, yang lain, use it for fun. Gak salah juga dia melakukan untuk fun. Salah juga gitu loh. Entertainment gak salah juga gitu loh. Tapi saya yakin Anda di Prudential, kan kita mau bisnis kan? Kita mau dapat bisnis, dapat uang. Ini jalurnya, salah satu bisnis ya. Baik teman-teman, sekali lagi, semangat pagi buat semuanya ya. Thank you buat ikut sertanya. Hopefully, harapan saya bisa bertemu Anda di Instagram Praktek akhir bulan nanti ya. Baik, thank you Pak Suwandi, kawan-kawan semuanya, thank you semuanya, and all the best to you ya. Life will never be the same again. Have a great night, bye-bye.